Tanis, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi Apa dari kabar? Indonesia. Dan salam sehat. Salam Corona. Kuat. Yan, yan dia apa Jam namanya? 9 pinyampayan na. Siyan ako na tayo masih ko ay magko. Masih tahan ka tadi. Ya, sekarang kita tiba di Sabak Baybayo. Sudah di jalan tapi enggak tahu. Nah, ini toiletnya guys, unik juga. Wow. Nah, kopi Toraja buatan Nenek Otto. Nenek Karol. Nenek Karol. Itu pegang-pegangnya. Eksen juga, iya. Ya, mantap. Ini Om Tanis. Kita lagi Lagi kenapa ini Om Tanis? rapid test. Rapido. Untuk ikuti kegiatan. Gratis kah? Begitu. Dokumentasi Pemda. HP apa? 085 Marapito mo ko 255 status. Yang udah merapit testan. 355 Iya. 344. Kelima kalinya ini. Nah, Kelima kalinya. Karena tahu sih. Cara muda ko sa yung pakil eh. Merapit. Ya, ini adalah proses rapid Om Tanis. Bisa nggak Pak kursinya? Disinfektan kakak ya. Iya, iya. Disterilkan dulu Pak. Jangan disterilkan, santai saja. Jangan duba-duba. Lumba-lumba sudah 5 kali kayaknya di rapid. Iya. Dibalik tangannya. Rekut yang periksa ini dibalik tangannya. Tapi kemana rokok bisa? Tak apa namanya tuan yo. Telepon tarian.
8.12 ya. Baca hasil. 10 menit dari penetesan. Sejauh ini belum ada yang reaktif. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang reaktif. Saya mau minta nanti Itu ini saya koleksi ada semua nih. Iya. Daripada dibakar tuh. sempat nanti ada anak-anak yang ambil yang pegang beda isap-isap Ada. atau apa. Di sana simpan di sana aman ji. Di mana? Saya simpan di rujak semua hukum. Ini yang kelima jadi. Simpan nanti. Ya, namanya di belakang Pak ya. Ya. Ada ji. Oh iya. Sembunyi namanya ada nggak tahu. Sudah berapa Bu yang Ada tes? 4. Ini Empat satu orang? orang 2 dis jadi 8. Kelima pernah. 4 pasien 8 dis. Mm-mm. Tukang ojek sama sopir dikasih sembako di pasar sini. Ada lagi di situ, 3 lagi Maret. Baru ke bandara. Oh ini lagi. Berapa kali bereaktif? Oh Belum Iya. pernah. Oh. Syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jadi dari kelima kali di rapid itu, ya mungkin imun saya tetap Masih bagus. diam-diam? Ya, iya. Salam sehat untuk Indonesia ya. Salam sehat untuk Indonesia. Bemi kata Bemi oh. Dua empat tiga 726 ya 811. Oke. Cepat tembak. Oh, bukan di meja deh. Oh, itu betul. 35 koma. Siapa nama Ibu? Florentina. Florentina. Siang ini. Laurentina. Oh, Lau. Laurencia. Laurentina Rensiada. Apa yang sudah? Rapid. Nah, dulu biasanya keluar. Tidak apa yang penting Yang penting sudah rapid. berapa lama keluar hasilnya? Sudah aman ini Pak. Nomor 1. Ya, Pak Frans sama Pak Donatus. Ya, Notus. Aman. ya, ini aman. Titik aman ya. Aman. Aman. Aman sudah aman. Nah, sekira ada surat keterangannya itu. Kira bawa suratnya di sana kasih perlihatkan yang sudah di rapid ini. Iya. Tidak ada. Kalau sudah rapid Sudah aman. Oh tidak ada nih, tidak yang ini. Bisa tadi printkan satu Pak? Tinggal apa? Tas kecil-kecil saja ya. Kasih gelang saja. Nama dan hasil saja di? Iya. Ya. Tapi di mana mau dibikin? Oleh perwakilan. Tapi pasti apa? Nama dan hasil saja. Lagi Bu.
Apa namanya katalisnya itu, lihat. Ya, Apa namanya itu katalisnya? Ini. Dylan. Apa namanya? Rapid. Oh, mau pelek nah. Jangan me. Wah. Pira mau direpit, Pak. Kan sempat Yakin imunisasi apa dari vaksin? Ini bisa nih. Ini atau formatnya ini yang lagi apa? 081. Irwan lah khusus te ko te wa palante to Oh. kissing ni ratama. Soro ikan ini ben nano lah transport. Ayat kalau panti itu ada ya. Yang pengukuran atau milik pastoran. Yang kurang tangga. Siapa namanya? Iya. Lima 4 kali. 1904. Oh, ini kan. Oh iya deh. Tanah yang lulus masih sama kan. Hasilnya ada sudah. Oh iya. Mana madingin kira? Madingin. Madingin Madingin lah, malas madingin. Ya ketindirin sa pamirang ko dari Pira derajat? 35. Nggak dia lihat. Encet lah dia. Kenapa mau tadi rapid ya? Pempira mau reaktif. Pempira mau Oh, reaktif. tidak ada. Siapa? Saya ke suster ini dengan mau rapid tak. Tapi dua mau rapid puskesmas sama pendoran. Sumbang. Kayaknya aku alergi dingin, air aku mau dingin, wah 4 ini gue. Ya tak ada sudah saya. Bakar. 35 aja ntar gua bilang, oh gitu. Taruh gitu, aku kok. 35 aja kami. Tak, udah dirapit lah. Dok reaktif na tersebar roh sangantan na. Oh, indah beramai, indah nah, indah beramai. Tidak kebin. Kiri kanan. Ya tuh pagi cewek, pagi tuh. Yang kiri supaya saya dan Biasa dia bawa. Apa apa anak mau tadi? Kalau masuk kita darah biru lah kan? oh mesti ada tempat Oh diangkat jadi Lagi belajar entertain sama oh, mana sekali selalu gadis-gadis naik. Oh.
aja nggak apa-apa gitu. Iyalah. Ya tenaga sahih na aku jadi percontohan namin. Masih Erwan. Kenal masih Erwan. Aku di sini nggak kesat. Undi. Apa sebenarnya Malaysia? Data sih kayak. Sir ke juga. Kalau membahas ini apa? Lagi orang membahas. Kan membahas ini apa? Buara kan ala tengano. Biar kayaknya tidak marah. Paling anu nih, paling rapi. Paling keren. Jadi anu mangari. Pisang pak. Lagi untuk benam mangari ya. Pira? 35. Pak ini deh. Pemiat jadi artis ya. Stanis satu warna ko hitam putih. Stanis YouTuber. Eh?
Sudah berapa kali rapid dia? Berapa kali sudah? Baru kali ini? 2 kali ini. Kali. Mana Pak Keka? Oke kak. Ah, di rumahnya itu. Ya. Together we fight Kira mau petang tok. virus. Ada kempiran. Wah, mana gua? Aman. Australia. It's gone. Malaysia terkenal. Akhirnya dulu Jakarta di tinggal di sini dan itu. Ya para masusan na pa nang makaligi ng kirot orang. Benar ke dini na linis eh. Alamat. Alamat. Ini peserta, bukan peserta, instansi peserta. Nah gini, good. Kayak gitu Mbak. Dari dinas bukan? Oh ya udah gitu ya. Jadi instansi itu. Pokoknya isi begitu. Yang belum diganti. Garis miring aja. Nih kayak peserta garis miring dari HPI ini kayak apa udah banyak. Ya. Jangan peserta Mbak, didinasin ya. Kami tidak sih. Oh, disontek itu saudara. Wah, iya. TP. Iya. Oke, mantap. Setiap orang harus ganti ya gitu. Jadi kalau tangannya pasien itu basah ya harus diganti. Iya ya. Kadang-kadang kelihatan.
jadinya manual ya, nggak sama Jakarta. Iya ya, kalau di daerah gitu ya. Kemarin juga di Bogor. Kalau di Jakarta dia autoklik ya. Kan kalau kita kan kan. Boleh tahu saya masih berlaku. Baru keluar yang laku. Hampir Supri. Kirain dapat pental gitu. Saya baru keluar yang lalu kok. Saya juga kok. Nggak sekali rasakan manual. Kalau sudah coba ya. Dan otomatis. Sekali yuk. Oh, gitu aja. Dia boleh pakai pulpen aja. Iya. Nggak sakit. Gimana salah lagi? Salah lagi. Sengaja bikin kaget ya, Pak ya. Cuma nyedot aja. Jadi gigit semut kok merang-rang. Oke, makasih. Buset. So, Menyebalkan nih. Dijebak. Tahu gini saya kemarin menyimpan quicknya sendiri. Ada ya? Nah, 925 Pak ya. iya. ditusuknya yang lama sih. Iya, saya lama tadi. Iya, ini lagi sama si Aku baru Tadi lama kan ganti. Aduh. Langkahnya sih waktu udah masuk jarumnya. Pas doang masuknya. Pas doang masuknya nah. Kalau dari jarum sudah keluar sih sudah sakit. Pas sama siapa itu? Ega. Makanya kita tidak tidur juga tusuknya, kalau tidak ditusuk kan tidak ada darahnya. Gimana sih, Mbak? Ya udah saya bantuin. Jadi manis lagi. Aduh. Tuh, lihat situ. Disuruh lihat. Tuh, tuh. Tidak ya. Ya, lumayan deh. Kayak digigit semua terang-terang. Kalau aku boleh jujur sih lumayan sakit sih. Oke, gue balik. Tadi saya sambil tulen sih yang sebelah mana aku balik aja langsung gitu. Ya aku udah hasil lu lagi dong. Lu lagi dong. Lu wakilan aja gue. Bismillah. Aduh. 927 ya. Terima kasih ya. Hasilnya 927. Katanya nggak bisa dipakai Pak. Oh iya. Kalau Iya sih harus. iya. Biasanya juga mati. Ada sih langsung yang masuk satu klik. Apa namanya? Aduh, kenapa jadi manis ya? Maunya jadi Ngikut aja dulu, Bu. Kayak pasrah. masih Bu ya. Gak terasa kan? Terasa, Bu. Terasa. Pura-pura gila aja saya.
makin baik. Dalam mulai. Iya ya. Demo tapi dari kabupaten belum. Merah. Non. Margareta Rina, non reaktif. Agresif itu nala. Ah, dulu kare mo. Ah. Covid 2020. Covid 20. Yang pertama Covid 21 teh. Sing overak bener itu kan lah. Virus. 36 kali yang mutasi. May bintang yo ya. 36 mau mutasi nah. Nah. Kalau Yang paling cepat katanya itu yang Malaysia. Mutasi Malaysia. ini virus bintang yo ya. Minum arong-arong yang ngeri. Tembak mikir dia no. 5.000 satu kali. Beli ni. Ya oke 40 derajat tuh. Mau ke tira bela ya? 6,5. Namanya Lince. Keduanya itu. Enak nih. Jangan dilihat lah. Sudah. Mama. Aduh. Oh, gimana sih? Iya ya. Atas nama Wegi. Jarum besar kan kasih 2. Nanti ada besarnya. Ya ada saudara. Atas nama siapa? Victor. Kasih 2 Bang. Dikasih keras, santai. Kasih 2 jarumnya. Alah. Udah mulai mau ya? Oh, ini mau tipe besar. Alah, andor le. Alah, le.
Dek. Bedok lu. Alah, under le. Oke, tekan. Under le. Jadi kalau anterin itu lagu, tak apa kau registrasi ya? Tak apa batu silmu lo, anu. Tak apa bisa kita ada. Agresif nih. Sapi sulit. Oh langsung di utama ya? Selasilan. Langsung di utama Satgas ya. Terus Yang ada mata korek kiri. Pak biar kiri na. Aisyah di sama kadang P20 siapa lah teh. Tahu itu sudah terus. Nanti toleh. Aku. Ya, baru kata kurang itu apa? Tolong aku nena. Wegi ya. Pak ya. Oh Wegi ya. Wegi ya. Pak Layuk. Layuk Tangke. Victoria. Reaktif deh. Kamu Pak. Aduh reaktif. Reaktif. Agresif ya deh. Syukurlah, alhamdulillah. Reaktif tabe. Oh iya. Kira-kira kamu tahu ada. Ngamir itu lo masyarakat no. Ya.
Tunggu. Kita sudah tajam tadi nih. Oh, gitu. Rating dulu, Pak. Rating. Halo guys, ini Trupul Indonesia. NKRI top. Wonderful. Itu pokoknya. Ada pokoknya. Manakala dia ini ya enggak ini ya harganya segini karena kita hanya ini diskon. Karena kami sudah sesok dan waktu kalau nggak sesok tuh bisa lo dia naku bagaimana lah ke Solo. Hotel mana yang tempatnya? Pak Paul barangkali tak? Apa? Yang dari Tuh kan rekai ya. Guys, kembali lagi kami dari Sabak Bayo-Bayo.
Kan kalau makeup anak-anak tuh makeup sendiri. Confermato da Tica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Koordinator Area 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Andus Agus Suprihastono MM, yang kami hormati, yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja, para narasumber dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia pada pagi hari ini. Acara sosialisasi Travel dan Tourism Competitiveness Index di Tanah Toraja yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Toraja melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2020, bertempat di daerah tujuan wisata Sakpak Bayo-Bayo, Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja akan segera kita mulai. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Berikutnya kita akan berdoa syukur bersama dan kami mohon kesediaan kepada Pastor Aidan Putra Sidik untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa syukur pembuka ini. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memandu secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas tanda berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa menuntun langkah kehidupan kami dengan berkat dan kasih-Mu yang melimpah. Engkau menjaga kami di tengah-tengah pandemi ini dengan rahmat dan kasih yang senantiasa melingkupi seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon berkat dan kasih kemurahan-Mu senantiasa kami alami, hadir dan nyata dalam kehidupan ini, untuk senantiasa bergandengan tangan membangun negeri ini menjadi lebih baik. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, sebaliknya karuniakanlah kami damai, sukacita, kegembiraan. Semoga seluruh potensi yang kami miliki kami bisa baktikan untuk bangsa dan tanah air Indonesia ini menjadi lebih baik, adil dan sejahtera. Tourism Competitiveness Index di Tanah Toraja yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami mohon semoga Engkau menuntun kami dengan terang Roh Kudus-Mu dalam kegiatan yang kami laksanakan ini, supaya menjadi tanda berkat dan kasih kemurahan-Mu untuk memberikan kami harapan, kekuatan, inspirasi untuk bertindak kreatif dan inovatif, mengembangkan wisata yang dimiliki tanah air tercinta ini. Kami mohon berkat-Mu yang melimpah untuk kami semua, untuk para pembicara, para penyelenggara, para panitia, serta semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga tanda cinta dan berkat-Mu senantiasa menjadi kekuatan, harapan, dan kegembiraan kami semua. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Putra Yesus Kristus yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Koordinator Area 3 Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Supri Hastono, MM. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Jadi kalau saya bilang salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia, ulangi ya. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Sekali lagi ya. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulsel, dalam hal ini diwakili Pak Bruno. Selamat datang Pak. Beliau dari Makassar, jauh lumayan. Yang kami hormati Ibu Rospita Nava, beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Tanah Toraja. Yang kami hormati Bapak Adin Maulana dari sebagai narasumber dari Kemenparekraf. Yang kami hormati Bapak Yudi Seteja juga sebagai pengelola, dan juga nanti juga harapan kami bisa memberikan
motivator kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Dan juga pada para kepala dinas di lingkup sini sekitar Tanah Toraja, ada Tato, ada Toru, dan mungkin yang lain, mereka mungkin belum hadir ya. Dan juga yang kami hormati di sini tadi ada Bapak Camat, dan ada Pak Darwis, dan juga Bapak Ibu peserta acara sosialisasi PPCI ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena seyogianya Pak Direktur akan hadir di acara ini. Direktur kami kebetulan di Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2 itu wilayah timur, salah satunya adalah Sulawesi. Jadi itu seyogianya akan hadir dan sudah terjadwal sebetulnya. Tapi ternyata beliau ada acara lain, ada perintah khusus dari pimpinan, jadi beliau tidak bisa hadir mewakilkan kepada saya. Tapi beliau berharap dalam acara sosialisasi ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan lancar, dan tidak lupa satu pesannya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tadi dah mungkin Bapak Ibu semuanya, salah satu protokol kesehatan kita akan mengadakan ini dengan cara kita dirapit dulu, termasuk saya walaupun sebetulnya kemarin sebelum berangkat ke sini sudah tes swab juga atau dan sebagainya. Andai kata mau ke daerah harus tes swab semua, gitu ya, tetap kita tes rapid. Jadi harapannya dapat berjalan lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, malah kita punyatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan ini pada pagi nyaris alhamdulillah, untuk saya tadi pas sebut Allah jadi mungkin dilindungi. Ya, kita dimungkinkan bisa hadir bersama dalam acara sosialisasi PPCI di Sapa Bayo di Sanggala ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kami atas nama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah di sini, dalam hal ini diwakili oleh Bu Kadis. Sebetulnya Pak Bupati mau hadir ya Pak Ibu ya, tapi nanti akan menyusul. Jadi kami mengapresiasi atas usahanya untuk menarik kepercayaan masyarakat baik di Wisman maupun Wisnus untuk hadir di Tanah Toraja ini. Karena apa? Toraja ini sekarang bukan sembarangan Toraja lagi, wilayahnya merupakan sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 bahwa Toraja ini termasuk DPP pengembangan baru, destinasi pariwisata prioritas pengembangan baru. Jadi di Sulawesi Selatan ada 3, kita biasa menyingkatnya dengan TMS, Toraja, Makassar, Selayar, merupakan DPP pengembangan baru. Ini adalah suatu keberuntungan bagi Bapak Ibu semuanya, bagi masyarakat di Toraja. Kenapa? Karena semua perhatian pemerintah ditujukan ke DPP baru ini. Yang dulu itu ada 10 DPP baru, di sini belum masuk. Tapi sebetulnya dari 3 tahun yang lalu yang saya tahu, Toraja itu sudah mulai masuk. Jadi 10 DPP plus 1, sering disampaikan seperti itu. Tapi sekarang ini lebih legal lagi. Ya, pada kesempatan ini memang kita sudah 3 bulan, hampir 4 bulan ini dihadapkan dengan suatu kondisi, dengan pandemi. Dengan kondisi seperti ini mungkin kita juga prihatin dengan kondisi destinasi pariwisatanya juga prihatin, jarang orang yang hadir, dan mungkin ada beberapa yang penutupan dan juga tenaga kerjanya. Nah, disinilah kami sengaja membuat acara. Kenapa? Mohon maaf, mungkin kalau yang sebagai PHRI kok nggak di acara di hotel. Nah, ini terobosan kami. Kami ingin untuk kedepannya mengadakan acara di DTW. DTW itu daya tarik wisata di tempat-tempat destinasi wisata. Selain kita
mengadakan acara di situ, kita juga sambil mempromosikan DTW di situ. Jadi seperti ini saya juga dari awal tolong cari tempat yang di DTW, bukan di hotel gitu. Kalau hotel kan orang udah biasa, karena nginep kita pasti udah di hotel. Jadi kita sambil mempromosikan destinasi pariwisata yang baru, tergolong baru. Kebetulan di Sapa Bayu-Bayu ini kalau nggak salah baru 3 tahun ya Pak Gubernur ya. Itu ya Pak Arteja. Jadi itu ini harapan kami supaya kedepannya itu kita tidak hanya untuk monoton untuk pelaksanaan kegiatan itu aja, tapi ada suatu fungsi, yaitu fungsi promosi untuk daerah DTW ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kesempatan ini juga kami berharap supaya kita bagaimana juga dalam kondisi yang pandemi ini kita jangan berdiam diri, kita harus bisa mobile, harus bisa memberikan istilahnya kita harus memberikan improvisasi, inovasi yang baru. Kita harus membuka dengan destinasi baru dengan tahapan CHSE atau yang bisa kita kenal itu new normal. CHSE itu clean, health, safety dan environment. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan. Jadi itu ya kita harus memperhatikan CHSE itu. Dan itu kita juga dari Kementerian Pariwisata sudah berupaya untuk membuat destinasi-destinasi itu tidak hanya kalau dulu itu melihat orang misalnya Toraja yang dilihat apa indahnya aja, cantiknya aja wilayah Toraja. Kalau sekarang tidak hanya indah dan cantik di wilayah Toraja, tetapi masalah kesehatan dan kebersihannya juga harus kita lihat. Jangan sampai orang begitu datang ke Toraja tidak nyaman. Itu harapan kami seperti itu. Itu pertama. Dan juga yang berikutnya, kita dalam kondisi seperti ini juga tidak boleh hanya berdiam diri juga, karena kita juga dihadapkan dengan persaingan destinasi pariwisata yang ada di luar negeri. Jadi seperti di Malaysia, Thailand dan sebagainya. Nah ini kita perlu sekali meningkatkan daya saing untuk destinasi pariwisata khususnya di Toraja ini. Makanya kami dalam hal ini kita berupaya bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tarik wisata di sini supaya daya saingnya tinggi. Kita ini kalau nggak salah tahun 2019 itu urutan 30 ya Pak, 40 ya. Targetnya urutan 30 harapannya. Kalau bisa sih urutan nomor 1 itu. Nah itu 40 tahun 2019 dan penilaian TTCI ini itu dilakukan 2 tahun sekali. Maka itu dinilai 2019 berarti tahun 2020 kita persiapan, 2021 akan ada penilaian lagi. Karena harapannya apa? Begitu misalnya kita grade-nya naik yang tadi 40 jadi 30 atau jadi 20, orang akan mencari, saya penasaran sih kok sana itu bagus kenapa nih? Nah itulah kita akan menarik para wisatawan baik itu dalam negeri, luar negeri supaya hadir di salah satunya di Toraja ini. Itu harapan kami seperti itu. Jadi dengan adanya acara ini kami terus terang minta tolong juga ke Pak Adin bagaimana nanti memaparkan kaitannya TTCI ini. Apa sih? Apa kegunaannya? Nanti di situ akan dijelaskan. Yang jelas prinsipnya gini. Kita harus meningkatkan daya saing. Karena kalau orang tidak ada daya saingnya, kita tidak akan bisa maju untuk ke depan. Dan itu semua untuk meningkatkan daya saing itu yang perlu diperhatikan adalah komitmen dari CEO dan Pemda masing-masing. Karena kami dari pusat tidak bisa memantau seluruh kabupaten atau provinsi secara detail. Karena seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini sekitar 500-an. Sedangkan tenaga kita terbatas di pusat. Maka kita mohon pada dinas di setempat sebagai garda terdepan untuk meningkatkan destinasi pariwisata, meningkatkan daya saing untuk destinasi pariwisata supaya kita lebih tinggi lagi atau lebih levelnya lebih naik lagi itu. Dan Bapak Ibu semuanya, dengan adanya TTCI ini kami juga berharap bisa membangun Indonesia Incorporated. Jadi kita bersama-sama membangun pariwisata itu secara keseluruhan. Jadi yang membangun pariwisata atau destinasi pariwisata di Tator itu tidak hanya dari dinas pariwisata,
Jadi kita secara keseluruhan dari dinas PU-nya harus bergerak, dinas SDM-nya harus bergerak. Karena apa? Kalau hanya dinas pariwisata dengan anggaran terbatas mungkin hanya terbatas dia, jadi ya nggak bisa maju-maju. Karena semuanya itu kita itu harus melihat dari tiga sektor untuk peningkatan destinasi, yaitu yang pertama atraksinya, kedua aksesibilitasnya, itu biasanya itu kaitannya dengan dinas PU, terus amenitasnya. Nah itu, jadi itu semuanya kita harus bersama-sama bekerja sama membangun destinasi pariwisata yang ada di Tanah Toraja ini. Dan juga sekali lagi yang penting sekali untuk meningkatkan itu adalah komitmen dari CEO dari pemerintah daerah setempat. Dan perlu juga mungkin sebagai masukan dari kami mungkin bisa untuk dikembangkan. Ada beberapa unsur yang kira-kira perlu diperhatikan untuk meningkatkan, salah satunya destinasi di Kabupaten Sator ini, yaitu perlu adanya intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat. Karena apa? Ujung-ujungnya peningkatan pariwisata itu adalah sektor ekonomi juga, ekonomi masyarakat setempat. Jadi bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat di sini supaya bisa berkreasi, berinovatif untuk membangun pariwisata di sini. Contohnya apa? Misalnya kita tata masalah kulinernya, kita tata masalah untuk souvenirnya dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi kita harus juga perhatiin, dan juga masalah sumber dayanya juga harus kita perhatiin, ya. Dan juga tidak lupa masalah branding. Jadi branding itu penting. Kenapa saya bilang penting? Begitu misalnya kita melihat contoh nih Wonderful Indonesia. Orang luar negeri begitu lihat Wonderful Indonesia langsung berpikirannya apa? Oh, itu Indonesia. Nah di sini misalnya di Tator brandingnya apa? Begitu orang lihat itu misalnya rumah kita tontonan ya. Nah itu orang langsung berpikir, oh itu Toraja. Nah itu, jadi itu perlu ada branding juga. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan kaitannya dengan sosialisasi dengan TTCI ini, dan harapan kami kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang jelas sesuai sekarang ini sesuai dengan protokol kesehatan itu. Jadi mungkin kalau saya pernah juga sesuai aturan, kita bisa melepas masker pada saat kita bicara dan makan. Kalau makan ditutup kan nggak mungkin kita, ya, makan atau minum. Nah setelah itu nanti kita pakai lagi maskernya. Jadi kita harus masalah protokol kesehatan, mulai dari orang itu masuk dari destinasi, bagaimana harus ada tata caranya untuk kebersihan dan merasa aman begitu orang itu masuk di tempat di DTW ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap untuk kedepannya ayo kita sama-sama majukan pariwisata. Ya, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, dan juga kami mohon kesediaan Ibu Kadis untuk nanti selanjutnya untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja, Ibu Rospita Napa SEMM, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Travel and Tourism Competitiveness Index di Tanah Toraja pada saat ini. Dengan hormat, disilakan. Seharusnya tidak buka masker, tapi karena suara saya di tempat indoor seperti ini kurang kedengaran, ya jadi saya lepas masker, tapi tetap protokol kesehatan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Wah keren-keren. Semangat. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Anjus Agus Suprihastono MM,
yang hadir mewakili Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2, yang sama saya hormati yang mewakili Kadispar Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Bruno Rantetana, yang saya cintai dan banggakan, yang diurapi Bapak Pastor, yang sama juga saya hormati Bapak Julius Yunus Teja bersama dengan tim manajemen dari objek wisata religi Sapak Bayo-Bayo, keluarga Nasaret. Terima kasih sudah berkenan memberikan kami ruang Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah untuk acara hari ini. Kemudian yang sama saya cintai dan banggakan teman-teman saya dari Dinas Pariwisata Toraja Utara, dari Kabupaten Enrekang, Pak Camat Sangala Utara, Pak Sumartin, dan teman-teman dari protokol Pemda Kabupaten Tanah Toraja. Yang sama saya cintai dan banggakan Bapak Ibu hadirin pelaku penggiat pariwisata yang hadir saat ini memenuhi undangan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih berkenan hadir di sosialisasi Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTIC. Saya berharap semua yang hadir di sini berkenan untuk kooperatif, karena acara ini tidak semua kabupaten kota ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata. Bersyukurlah kita Kabupaten Tanah Toraja untuk kali ini di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pariwisata berkenan mengadakan acara dari pusat untuk semua kita yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Keterkaitan juga kita harus bersyukur pemerintah pusat sangat mengapresiasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, khususnya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur seperti Bandara Toraja yang ada sekarang. Kemudian dukungan dari Kementerian Pariwisata juga, Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait, sehingga kita berharap pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja akan kembali mendapati zaman keemasannya seperti sebelum Bom Bali 2. Ya, di mana peringkat pariwisata Tanah Toraja nomor 2 setelah Bali. Jadi kita berharap di tengah pandemi ini kita disupport oleh kementerian terkait memajukan kepariwisataan sehingga kita bangkit lagi. Khususnya kita harus apresiasi Bandara Toraja sudah mulai beroperasi. Jadi kesiapan kita khususnya penggiat pariwisata, baik travel, biro-biro perjalanan, asita, perhotelan, pemangku pariwisata, pordagwis, kelompok-kelompok usaha lainnya, industri pariwisata, pelaku pariwisata, kita bersinergi. Bukan hanya Dinas Pariwisata yang mengambil bagian di dalam kemajuan pariwisata suatu daerah, tetapi semua bersinergi di pemerintahan daerah dalam suatu penanganan objek yang milik pemerintah. Di situ keterlibatan bukan hanya Dinas Pariwisata, tetapi dari segi culture itu ada Dinas Kebudayaan, dari segi keamanan ada OPD terkait, ada Kesbang dan Satpol, kemudian untuk infrastruktur ada Dinas PUPR, infrastruktur bangunan pun ada dari tata ruang. Jadi semua berkolaborasi sehingga pariwisata kita bisa maju. Dan saya sampaikan juga selamat datang kepada teman-teman dari Kementerian Pariwisata, Pak Agus dan Bu Amelia bersama dengan tim PCO. Terima kasih dan selamat datang di Kabupaten Tanah Toraja. Nikmati pesona alamnya dan saya berharap bisa kembali berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja. Dan teman-teman semua, terima kasih juga kehadirannya di objek wisata religi Sapak Bayo-Bayo, keluarga Nasaret. Semoga semua bisa lebih mengeksplor, karena sekarang zamannya era digital, semua serba digital, tidak perlu lagi brosur, karena sekarang para customer, pelaku pariwisata, semua sekarang sudah digital. Siapa yang tidak menyesuaikan dengan zaman akan tertinggal. Jadi teman-teman pelaku pariwisata yang hadir, berkenan untuk mempromosikan objek wisata religi Sapak Bayo-Bayo lewat digital. Semua sekarang serba digital, promosi lewat digital, bahkan pembayaran pun
semua sekarang lewat digital. Jadi memegang Android sekarang dunia dalam genggaman. Jadi saya berharap semua juga mempergunakan media dengan bijaksana, dengan lebih mendukung program pemerintah, mempromosikan juga objek wisata kita lewat digital. Dan juga bandara sekarang, para customer tidak akan turun dari pesawat akan mencari brosur, tidak, sekarang mencari TIC, Tourism Information Center. Dan di situ semua serba digital. Jadi saya berharap kerjasamanya semua kita membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Dan semua saya sampaikan mohon maaf jika acara kita kali ini untuk yang pertama kami lakukan secara outdoor, dan segala kekurangan yang ada mohon dimaafkan. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih, salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, patuhi yang disampaikan pemerintah, dan tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Kami mohon perkenan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja untuk mengambil tempat di depan untuk berkenan berfoto bersama dengan Koordinator Area 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan mohon maaf karena sedianya Bapak Bupati yang akan membuka acara, tetapi karena beliau jadwalnya situasional, jadi beliau ada acara 2-3 tempat kemudian ke sini, nanti akan menyelesaikan dengan sendirinya dengan resmi acara sosialisasi Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTCI saya buka dengan resmi. Yang berkenan mohon perkenan untuk berfoto bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, para narasumber Bapak Adin Maulana, Pengelola DTW Sapak Bayo-Bayo untuk berkenan mengambil tempat di depan. Mohon untuk tetap di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja, Pengelola DTW Sapak Bayo-Bayo, penyerahan cindramata yang pertama akan diserahkan Bapak Dr. Andes Agus Supri Hastono MM kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Berikutnya kepada Pengelola DTW Sapak Bayo-Bayo Bapak Julius Suteja, kepada Bapak Bruno Rantetana yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga kepada salah seorang narasumber kita pada saat ini Bapak Adin Maulana. Dan kami mohon untuk tetap di tempat, akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima barang berupa peralatan penunjang dukungan C8SE, yaitu Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability, yang saat ini juga kita sudah saksikan sebagian sudah terpasang, yaitu berupa alat cuci tangan dan juga wastafel atau wastafel, berikutnya hand sanitizer, baliho protokol kesehatan, dan juga signage serta pesona. Akan diserahkan ya, penandatanganan diawali oleh Kepala Kementerian, kami lagi Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Republik Indonesia dari Kemenparekraf.
penandatanganan berita acara akan diawali oleh Bapak Dr. Agus Suprihartono MM selaku Koordinator Area 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikutnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Berikutnya penyerahan peralatan penunjang dukungan CHSE Berikutnya, penyerahan plakat dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja yang dalam hal ini akan diserahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja kepada Koordinator Area 3 Kemenparekraf. Berikutnya, penyerahan cenderamata berupa plakat dari pengelola DTW Sakpak Bayo-Bayo akan diserahkan kepada Bapak Dr. Agus Suprihartono MM yang mewakili Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2, akan diserahkan oleh Bapak Julius Suteja. Berikutnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Dan baik, setelah ini jadi mohon kepada peserta untuk tetap di tempat. Jadi sambil kita menikmati kopi teh yang akan disediakan oleh panitia, kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan moderator Bapak Julius Tandirerun selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tanah Toraja. Disilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, para narasumber dan yang seluruh rombongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Pastor Rohaniwan dan seluruh tokoh agama, pengelola objek Pak Julius Suteja, ini nama sama, rezeki berbeda. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang kami hormati, saat ini kami diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dari para narasumber kita. Kita akan panel, saat ini ada 3. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Agus Suprihartono. Topik arah kebijakan Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2. Nah, ini Regional 2 ini mungkin juga tidak ada salahnya kami sampaikan. Kalau tidak salah itu meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ya, seluruh Sulawesi. Jadi itu Regional 2. Lalu yang kedua adalah Bapak Insinyur Bapak Dr. Bruno Panggalo kalau tidak salah. Darat Petang. Oh, maaf. Ya, dengan topik upaya Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan destinasi pariwisata kelas dunia. Yang berikutnya Ibu Rospi Kanapa yang akan membawakan pengembangan destinasi pariwisata di Tanah Toraja. Ya, jadi
Ini 3 pembicara kita yang pertama akan panel berturut-turut saya, Pak. Ya, dengan hormat para narasumber kita persilakan untuk mengenal lebih jauh beliau nanti ini kan kaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Bapak Ibu semuanya, makasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mungkin paparan kami, tolong Mas, paparan. Ya, sambil nunggu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nggak pariwisata. Sebelum saya masuk ke materi, kami ini di posisinya adalah di Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur, dan salah satunya di situ ada Direktorat Pengembangan Destinasi Regional 2. Regional 2 itu meliputi wilayah timur. Timur itu mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sampai dengan Papua. Jadi itu semua adalah wilayah kami. Jadi supaya dan kebetulan kenapa Pak tadi sebutnya ke area 3? Area 3 itu meliputi wilayah Sulawesi. Sulawesi itu adalah ada 6 provinsi, mulai dari Sulawesi Utara sampai dengan Sulawesi Selatan. Dari semuanya dari 6 provinsi ada 87 kabupaten kota yang ada di bawah kami dan yang kami. Belum ya paparan. Jadi kaitannya dengan pengembangan destinasi ini sebenarnya saya lebih senang berdiri sih. Izin ya, halo. Ya, ini paparan. Mohon maaf ya, nggak ada lasernya ya. Kalau ada laser lebih enak sebetulnya. Ini kebetulan kami bawa paparan arah dan pergerakan kita dalam rangka nanti arahnya juga ke PPCI juga. Nah, untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ini adalah kebijakan presiden yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini kita untuk pengembangan pariwisata sekarang ini fokusnya pembangunan infrastruktur, dan harapannya untuk tahun 2020 ini itu seluruh infrastruktur dasar khusus untuk DSP, destinasi super prioritas, harus sudah selesai. Dan selanjutnya untuk tahun 2021 itulah kita melanjutkan ke pembangunan infrastruktur destinasi prioritas. Destinasi pariwisata prioritas itu harapannya tahun 2021 sudah selesai semua. Nah, infrastruktur itu apa aja? Ada masalah jalan, masalah aksesnya itu bagaimana, baik udara, darat maupun akses daripada laut, termasuk pelabuhan-pelabuhan itu. Dan termasuk di situ juga masalah digitalisasi jaringan internet tadi apa yang disampaikan Bu Kadis. Memang sekarang ini kita kalau nggak ngerti masalah internet kelihatannya seperti orang orang jadul, nah ya. Tapi malahan mungkin gini, kalau kita ke kantor atau pergi kemana, dompet kita ketinggalan, kita masih tenang. Begitu HP kita ketinggalan, pasti akan bingung, akan langsung ingin kembali ke rumah. Nah itu kenapa? Udah merupakan jaringan internet merupakan yang paling terpenting. Ini jadi pembangunan infrastruktur, ini yang sangat penting. Baik, lanjut. Nah ini kaitannya dengan pengembangan infrastruktur tadi sudah kami sampaikan. Di poin ketiga adalah daya tarik alam dan budaya. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan
dalam arti infrastruktur ke arah daya tarik itu kalau dulu tuh objek wisata sesuai dengan PP 50 tahun 2011 tidak ada lagi istilah objek wisata, diganti daya tarik wisata. Jadi saya sering menyampaikan DTW itu daya tarik wisata. Contohnya DTW yaitu di sini Sapabaya ini merupakan daya tarik wisata. Ini adalah daya tarik wisata. Nah, sedangkan kalau destinasi pariwisata pengertiannya itu tidak hanya di sini. Jadi satu kabupaten itu merupakan adalah destinasi daripada pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja. Dan kaitannya dengan daya tarik wisata ini memang kita harapannya harus bisa mulai berkembang. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa untuk Toraja sesuai dengan RPJMN ini sudah masuk ke DPP pengembangan baru. Dan yang penting sekarang dengan apalagi dengan kondisi pandemi saat ini kita ini harus memperhatikan masalah kesehatan dan sanitasi, keamanan dan kesiapan daripada DTW itu sendiri ya. Jadi ini penting sekali karena kaitannya dengan masalah CHSE atau masalah kebersihan kesehatan. Dan Kementerian Pariwisata sebetulnya sudah berupaya untuk mengupayakan kaitannya untuk menyiapkan destinasi pariwisata yang bersih dan sehat. Itu harapannya seperti itu. Nah. Baik, lanjut. Nah, ini adalah kebijakan atau sasaran atau target dari Kementerian Pariwisata. Mungkin supaya Bapak Ibu ketahui. Jadi pembangunan pariwisata ini tidak berorientasi pada jumlah. Bukan berarti kita mengabaikan jumlah wisman atau wisnus. Kita tetap harus memperjuangkan bagaimana caranya supaya wisman wisnus itu bisa lebih banyak lagi dari tahun lalu. Tapi sekarang ini kita usahakan kualitas daripada wisman dan wisnus itu sendiri. Jadi orang datang ke Indonesia, bisa orang luar atau dari orang Jakarta kayak saya ke sini, bagaimana caranya supaya bisa ada spending money-nya ya. Dalam arti bisa memberikan supaya saya itu bisa berbelanja sebanyak-banyaknya di sini. Itu harapan ini. Kenapa? Itu semua adalah kaitannya dengan untuk kemakmuran, kemajuan perekonomian yang ada di sini, ya, gitu. Jadi itu harapannya seperti itu. Jadi sekarang kualitas daripada turis itu sendiri. Kalau dulu yang penting turis yang penting datang sebanyak-banyaknya. Memang kita harus merangsang seperti dulu. Itu dulu. Kita kan bertahap cara bekerjanya. Itu udah banyak. Sekarang bagaimana caranya turis itu bisa ada spending money. Jadi bagaimana orang itu ingin mengerjakan sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu, kudu istilahnya apa yang harus dikerjakan, harus melihat dan harus apa yang akan dibeli. Ya, jadi itu sasaran seperti itu. Dan yang kedua adalah syaratnya adalah menyasar segmen wisatawan dengan tingkat pengeluaran yang tinggi. Yang tinggi mana? Misalnya Eropa. Nah itu kita coba. Misalnya kalau Wisman atau Wisnus itu mana yang banyak? Dari Bali atau dari Jakarta, ini harus kita sasar. Ya, baik. Yang berikutnya yang ketiga adalah beberapa hal utama lainnya, yaitu nilai tambah industri dan ekonomi kreatif, daya dukung lingkungan dan menciptakan citra pariwisata berdaya saing tinggi dengan karakter lokal dan nusantara. Nah ini arahnya ke DTCI tadi. Jadi kita bagaimana meningkatkan daya saing kita ini yang tadinya ranking 40 di dunia, harapannya jangan 40 terus, gitu. Karena kita harus tahu siapa musuh kita, harus kita kenali. Jadi kita harus berusaha untuk melampaui pariwisata di negara itu. Baik, lanjut. Ini saya cepet aja. Lanjut. Operatornya. Ya. Jadi pariwisata maju dengan kekuatan budaya bangsa. Kenapa kita ke budaya bangsa? Seperti gitu aja. Kehebatannya itu di mana sebetulnya? Kan di budayanya. Nah, jadi bagaimana caranya sebetulnya? Banyak-banyaklah event di sini, di mana di Toraja ini, di Tator ini khususnya. Sip, ini sekarang udah mantap nih. Nah ini, jadi pariwisata
maju dengan kekuatan bangsa, dengan kekuatan budaya bangsa. Karena kita sangat di Indonesia itu mungkin nanti akan saya sampaikan juga. Kita itu untuk pengembangan destinasi itu ada 3 ya. Pengembangan destinasi yang wisata bahari, wisata budaya, dan wisata buatan. Ya. Nah, kalau wisata bahari itu persentasenya itu 35% bahari. Wisata budaya berapa? 60%. Nah, buatan itu 5%. Buatan itu kalau di Jakarta tuh kayak Dufan, nah itu buatan gitu, ya. Nah, di sini juga termasuk wisata di sini budaya masuk, tapi di sini banyak buatannya juga, ya. Di sini nih yang Sapa Bayo. Karena ini apa? Ada buatan ini. Jadi wisata buatan. Baik, ini harapannya seperti itu. Kita jadi harus bisa pertama langkahnya itu support produk Indonesia sehingga bisa berdaya saing dengan produk-produk luar negeri. Nah, produk-produk ini kaitannya dengan apa? Dengan wisata dalam arti untuk ya kaitannya yang souvenir dan sebagainya. Jadi produk-produk kreatif dari tenaga kreatif. Ya, ini lanjut aja. Nah, ini saya ingin memberikan saya sedikit informasi supaya gampang. Pariwisata itu apa sih? Supaya kita gampang mengenal itu pariwisata. Kan kadang-kadang kita hanya tahu pariwisata ya udah hanya jalan-jalan ke sana, melihat suatu objek, udah selesai. Sebetulnya pariwisata itu kompleks. Jadi ini. Jadi kita kalau melihat pariwisata di sini kita ini ada Wisman dan Wisnus. Wisnus itu singkatan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, ya. Nah, Wisman itu dari luar negeri, Wisnus itu yang lokal, ya. Nah, ini dari wisatawan ini dia akan lari ke suatu destinasi pariwisata. Destinasi pariwisatanya misalnya contohnya Tanah Toraja. Nah, di sini itu nanti dia akan melihat apa yang ada yang di Tanah Toraja ini. Tadi saya sampaikan ada alam, budaya, dan buatan. Nah, ini dari sini nanti alam ini persentase untuk kunjungannya atau daya tariknya itu. Ini di sini portofolionya 35%, sini budaya 60%, buatannya adalah 5%. Jadi kalau kayak di Toraja itu lebih dominannya budaya. Nah, makanya sebetulnya ini kesempatan, peluang bagi Bapak Ibu semuanya bagaimana cara mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Tanah Toraja ini. Karena apa? Kuotanya sudah ada, yaitu di budaya. Ya. Selanjutnya dari sini nanti kita akan begitu orang akan sini ke mana ke destinasi pariwisata yang 3 komponen ini nanti akan muncul di sini ada pelaku usaha. Misalnya apa? Orang buat tenun, orang buat souvenir dan sebagainya. Nah, dari sini nanti dari pelaku usaha ini akan kita harus perbaiki kondisi yang ada di Tanah Toraja itu bagaimana. Pertama kita harus mengetahui SDM-nya bagaimana. Jadi begitu orang itu turun di bandara atau wisatawan turun di bandara sini di Bukukuni, itu bagaimana cara penyambutannya dan sebagainya. Jangan sampai orang begitu datang ke bandara kesannya wah orang Tanah Toraja ini kurang ramah. Nah itu. Nah jadi harapannya kita harus betulkan masalah SDM. SDM-nya itu udah SDM bukan berarti hanya SDM yang di kantor aja. Bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk berwisata di sini. Setelah itu misal masuk ke sini contoh Sapa Bayo. Nah nanti itu pun juga bagaimana caranya orang begitu masuk sini ada petugas memberikan pelayanan kepada wisatawan. Nah ini SDM-nya harus dibenahi. Nah terus selanjutnya kita juga harus memberdayakan masyarakat. Bagaimana memberdayakan masyarakat lokal itu supaya mau untuk meningkatkan atau mendukung untuk peningkatan pariwisata itu sendiri. Ya. Jadi masyarakat dan industri ini kita itu dari dinas harus bisa merangkul para industri pariwisata seperti PHRI, AISITA dan sebagainya untuk sama-sama mendukung daripada destinasi pariwisata ini supaya bisa berkembang. Jadi ini 3 komponen penting sekali. Nah dari 3 ini seperti SDM, masyarakat, industri ini
nanti itu terdiri dari masyarakat yang mengelola hotel, restoran dan sebagainya. Nah ini jadi pelaku usaha, nanti pelaku usaha ini akan memberikan istilahnya suatu kenang-kenangan kepada wisatawan supaya dia bisa kembali ke sini. Jadi itu sebetulnya penting sekali. Nah nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara untuk pengembangannya. Ya, nah untuk mengembangkannya ini kita harus mengetahui juga di sini ada wisatawan tadi yang saya jelaskan, ada destinasi dan ada stakeholder. Baik. Nah kaitannya destinasi kita mengenal ada 3A, ya. 3 itu atraksi, aksesibilitas, amenitas. Atraksinya itu bagaimana cara kita membangun atraksi itu bagaimana? Atraksi itu adalah maksudnya DTW itu di sini. Dan misalnya Sapa Bayu itu salah satunya itu adalah atraksi. Ada lagi Buntu Burake itu adalah atraksi. Nah, jadi bagaimana cara untuk daya tarik di suatu wilayah itu. Jadi itu atraksi. Terus untuk atraksi ini adalah yang untuk bisa mengembangkan ada dari Dinas Pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dalam rangka pendampingan pengembangan atraksi itu. Ya, jadi itu ada atraksi. Nah, untuk aksesibilitas dan amenitas, aksesibilitas itu ada 3 komponen, yaitu masalah akses darat, udara, dan laut. Nah ini untuk pengembangannya tidak bisa berdiri sendiri. Maka tadi saya sampaikan bahwa pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berkembang sendiri. Pariwisata itu harus bersinergis dengan unit-unit lain atau OPD lain. Kalau di sini OPD, kalau di Jakarta ya saya bilang kementerian lain. Contohnya apa? Kita ingin meningkatkan Toraja, Terus untuk sini udah bagus, kalau dia ada aksesnya bagaimana? Makanya kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Ada sekarang Bandara Buntu Bumi. Nah itu contohnya seperti. Jadi untuk akses ini adalah ranahnya kementerian lain. Tapi bukan berarti kita terus diam diri sampai terus terang. Saya itu sering ditanya oleh di sana di pusat sering menghadiri rapat. Kebetulan sebetulnya hari ini tuh malah ada 3 rapat sebetulnya saya dari Kementerian ATR semuanya. Jadi pertama masalah Palopo, masalah Likupang ini harus saya hadir, tapi saya sudah wakilkan ke teman-teman yang di sana. Jadi kita kadang-kadang suka ditanya pengembangan pariwisata Tanah Toraja itu bagaimana sih, gitu loh. Nah kalau saya nggak punya data, bagaimana kita mau memberikan informasi yang ke kementerian lain? Seperti minggu kemarin saya rapat kaitannya dengan Danau Tondano. Danau Tondano, bagaimana pengembangan Danau Tondano di sana di Minahasa? Nah makanya kadang-kadang saya suka tolong dong bantu bahannya. Jadi akhirnya di sana Danau Tondano yang saya ingin kemarin sana perlu ada kapal pesiarnya yang untuk di internal, perlu ada pelabuhan. Nah jadi situlah ada fungsi dari Kementerian Perhubungan yang akan membantu daripada ini masalah aksesibilitas ini, ya. Terus amenitas ini kita juga perlu menggandeng investor. Investor supaya mereka itu bisa berinvestasi di lokasi kita ini. Ya, ini kaitannya dengan pariwisata. Ini saya cepat aja. Ini tusinya, ini tadi saya sampaikan dari Kalimantan, Bali dan sebagainya. Ini tugas fungsinya, ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, terus yang penting ini kaitannya RPG, strateginya. Untuk 2020-2025 memang itu ada target-targetnya, ya, seperti devisa, kesiapan masyarakat, SDM ini harus kita perhatikan fokusnya. Nilai utamanya adalah pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan itu ada 3 komponen yang penting, ya. Kita harus perhatikan unsur ekonominya bagaimana, unsur sosial budaya dari masyarakat itu bagaimana, unsur lingkungannya itu bagaimana. Kaitannya dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan harus ada 3 unsur yang harus kita perhatikan. Jadi ekonomi masih bisa nggak memberdayakan masyarakat situ, bisa nggak meningkatkan perekonomian yang ada di situ, ya. Nah terus untuk kaitannya sosial budaya
Itu pun juga kita harus melihat lokus-lokus daripada budaya masyarakat situ. Bagaimana supaya orang luar itu bisa ingin mengenal budaya lebih dalam, misalnya di Tanah Toraja ini misalnya seperti bagaimana cara pemakaman dan sebagainya. Nah itu kan budaya, itu salah satunya. Baik, ini ada beberapa poin. Terus ini tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pembangunan pariwisataan nasional PP 50 2011. Di sini kita ada 4 pilar. Ya, 4 pilar itu adalah destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Ya, nah ini 4 pilar yang ada di Kementerian Pariwisata dalam rangka untuk pengembangan pariwisata. Sebetulnya harusnya ada tambahan lagi, satu lagi ekonomi kreatif, tapi ini belum masuk. Ini kita masih mengacu ke PP 50 2011. Ini nanti akan diperbaharui PP-nya supaya nanti masuk ekonomi kreatifnya. Jadi sementara kita bicara 4 unsur dulu untuk pembangunannya, yaitu destinasi pariwisata, bagaimana pengembangan daya tarik wisata atau atraksinya, bagaimana pembangunan prasarananya itu kaitan dengan aksesibilitas, bagaimana penyediaan umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata itu kaitannya dengan amenitas dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang kebetulan posisi kami ada di destinasi, inilah yang perlu kita perhatikan. Dan juga di sini ada industri yang kaitannya dengan SDM dan sebagainya, pemasaran itu kaitannya dengan promosi, kelembagaan juga kaitannya dengan fungsi-fungsi daripada aturan-aturan. Baik, ini strategi pembangunan destinasi, ya. Jadi udah kami sampaikan tadi, kita destinasi pariwisata untuk intinya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tadi adalah salah satunya ada unsur ekonomi. Di sini ada kaitannya perwilayahan, ada atraksi, aksesibilitas, amenitas masyarakat, dan investasi. Dan tugas kami yang ada di destinasi adalah kaitannya dengan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Jadi bukan berarti saya dari Kementerian Pariwisata itu bisa membangun masalah akses, masalah amenitas, enggak. Jadi Kementerian Pariwisata berusaha memberikan arah atau memberikan informasi kepada kementerian lain. Ini loh, misalnya contohnya yang sudah berjalan seperti di Likupang atau di Wakatobi contohnya. Di sana itu perlu apa sih? Karena saya sering ditanya, oh di sana perlu ini masalah jembatan, oh masalah jalannya. Nah itu. Nah kita ini maksudnya kita mengkoordinasikan kaitannya dengan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, itu jelas. Kalau atraksi udah tanggung jawab daripada dinas atau Kementerian Pariwisata. Ini kaitannya dengan pengembangan destinasi akan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja. Dan ternyata betul apa yang disampaikan ini. Contohnya sekarang apa? Dengan adanya pandemi ini, akhirnya apa? Banyak tenaga kerja pariwisata yang terdampak. Nah, rupanya begitu itu, oh rupanya pariwisata bisa menciptakan lapangan kerja toh. Nah, baru kelihatan dari sini, ya dengan kondisi seperti ini. Oke, ini kita langsung cepetannya. Ini tantangannya di sini ada kaitannya dengan infrastruktur yang masih minim, ya. Terus dikasih status pemilikan lahan, ini tantangan pengembangan destinasi. Jadi, mohon maaf, kadang-kadang untuk kaitannya lahan, memang kita banyak masalah. Contohnya apa? Untuk usulan DAK, DAK itu kalau lahannya tidak clear and clean, ya tidak bisa disetujui. Karena lahannya itu harus milik pemerintah, baik itu entah itu Pemda atau dinas dan sebagainya. Karena apa? Ini merupakan aset pemerintah. Aset pemerintah harus dibangun di bantuannya harus dibangun di atas aset pemerintah. Jadi tidak boleh persorangan. Kalau persorangan bisa aja saya punya lahan, sudah saya ajukan supaya itu. Nah itu nggak bisa. Ya baik. Jadi itu permasalahan masalah ITMP juga. ITMP itu masalah kaitannya dengan perencanaan untuk pengembangan pariwisata yang masih minim, sustainable tourism, kesiapan destinasi, dan juga masalah aksesnya. Nah ini kaitannya tadi yang saya sampaikan masalah destinasi, terus lagi masalah pemasaran.
Pemasaran itu kita kenal dengan adanya marketing, promosi, media strategi, dan promotion time, ya. Jadi kita masalah kaitannya promosi di sini. Kita harus ada branding, ada advertising, ada selling. Jadi makanya saya sampaikan, kalau branding misalnya Toraja, oh ini rumah tontonan, jadi orang sudah oh itu Toraja. Berarti saya ingin ke Toraja. Nah, advertisingnya bagaimana? Kita buatlah kayak di media digital, bagaimana cara mengenalkan Toraja. Selanjutnya nanti bisa untuk selling, kerjasama dengan Asita untuk menjual produk-produk yang ada di Toraja itu. Tuh. Ini saya cepat. Nah, selanjutnya ada strategi ekonomi kreatif, itu ada 16 sektor, dari mulai aplikasi sampai dengan televisi. Ini juga sekarang menjadi perhatian kita, apalagi ekonomi kreatif itu sekarang sudah bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Nah, ini ada profil ekonomi kreatif, ya. Banyak tenaga kerja yang terserap di sini, ya. Ada 3 subsektor, ada kuliner, kria, fashion. Ini kebetulan saya juga kemarin juga sebagai PIC kuliner memang ingin mengembangkan kuliner di Indonesia ini. Contohnya kalau di Makassar itu kan ada soto Makassar, nah itu perlu kita kembangkan. Contohnya itu. Nah, terus ini kaitannya sedikit dari itu semua tadi, yang dari beberapa komponen dari destinasi, dari masalah promosi. Nah, sini kita masuk TTCI. TTCI nanti akan disampaikan oleh Pak Agin. Cuman saya hanya sedikit ingin memperkenalkan aja. Jadi intinya TTCI ini ingin mengembangkan istilah daya saing kita, supaya kita ini yang tadinya peringkat 40 bagaimana caranya untuk peringkat yang lebih tinggi lagi, misalnya 20 atau 30, dan targetnya kalau nggak salah 30. Nah, jadi ini intinya untuk TTCI, nanti biar dijelaskan. Nah, ini adalah masalah kaitannya dengan TTCI penilaiannya. Nanti ada beberapa macam, ada ranking dan skornya. Itu juga dari segi kesehatannya harus dilihat, keindahannya dan sebagainya. Nanti Pak Agin kalau nggak salah ada 14 komponen yang di sini, ya Pak Agin, TTCI ini. Ini Indonesia pada tahun 2019 ini adalah ranking 40. Nah, di sini kita berharap supaya nanti jangan 40, bisa naik ke 30, bisa langsung ke atas lagi. Tuh. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, supaya ini ringkas saja, supaya minimal kita bisa melihat, oh ini loh perkembangan untuk pariwisata di Indonesia, strateginya. Jadi ya, intinya ada 4 pilar, dan juga kita destinasi pariwisata harus memperhatikan 3A-nya, dan juga untuk 3A atraksi, aksesibilitasnya itu bagaimana, dan amenitas, dan kaitan dengan pemasaran itu harus ada brandingnya bagaimana, bahas branding, advertising, dan sellingnya. Jadi kita harus coba kita buat di sini, bikinlah brandingnya, branding untuk Toraja itu bagaimana. Setelah orang akan tahu branding, nanti akan ada kita harus juga promosi ke advertisingnya, ke media digitalnya. Setelah itu baru kita jual untuk paket-paketnya. Dan juga selain itu kita juga harus, sebetulnya ada lagi, yaitu kita harus kenal tadi yang di awal, yaitu SMI. Saya singkat biasa SMI, yaitu sumber dayanya bagaimana kita meningkatkan masyarakat, memberikan pelayanan bagaimana. Terus selanjutnya kita juga harus memberdayakan masyarakat, dalam arti masyarakat lokal. Setelah itu juga kita harus bisa merangkul industri. Jadi ini itu industri pariwisata, bagaimana supaya sama-sama kita membuat suatu, misalnya contohnya kalau industri pariwisata kita rangkul, kita coba membuat semacam kayak travel pattern, pola pariwisata. Jadi misalnya orang datang di sini di Tanah Toraja, di Buntu Kuni, bagaimana caranya supaya bikinlah orang ini harus pergi kemana dulu, misalnya ke Buntu Burake dulu, terus baru ke Sapabayu atau kemana, nanti terus terakhirnya jangan kembali, jangan ke Buntu Kuni lagi. Jadi harus kembalinya ke misalnya ke Palopo. Jadi harus ke terakhirnya Z. Jadi setelah itu kita harus kerjasama dengan Toraja Utara dan juga Palopo. Dan mungkin perlu kami informasikan juga bahwa untuk pengembangan pariwisata itu kita tidak boleh terbatas hanya satu kabupaten saja.
Bisa saja misalnya contohnya di Geopark Maros Pangkep. Itu kan nggak cuma geopark yang ada posisinya di Maros saja, di Maros Pangkep atau di Pangkep aja. Jadi namanya pariwisata itu adalah zona, zona. Jadi zona-zona itu mana yang bisa dikembangkan. Jadi kita harus kerjasama. Dan kalau di Toraja sebetulnya ini dari pusat itu udah kita udah mulai pusat udah mulai masukkan. Itu kalau bisa geopark yang di Toraja kenapa tidak disegani ini diusulkan untuk dijadikan geopark yang seperti di mana di Maros Pangkep gitu. Nah, memang posisinya itu kalau nggak salah itu antara Tator dan Torut. Nah, ini kita bisa saling MOU kerjasama lah ya, antara Tator dan Torut untuk mengembangkan geopark ini. Kalau kita udah mengenal geopark, nanti akan dikenal oleh dunia akan datang ke sini. Nah, itu harapan kami seperti itu. Jadi dalam mengembangkan pariwisata kita tidak bisa melihat dalam satu kabupaten aja, tapi harus melihat seluruh komponen yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus pada Pak Agus, ya. Pengembangan destinasi di regional 2. Untuk pertanyaan yang mungkin nanti muncul kita simpan saja dulu, ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan berturut-turut saja, ya. Mungkin Ibu Kadis Pariwisata Tanah Toraja dulu, Ibu Rospita Napa. Jadi pertanyaan Bapak Ibu disimpan aja dulu. Silakan, Bu. Ya, kita menikmati dulu pesona alam Tanah Toraja supaya tidak mengantuk. Tidak ada. Modelnya ini menggunakan kain tenun tapi sudah modifikasi, produksi dari Salwallo. Ya. Ini objek wisata air yang ada di Kecamatan Bintuan, wilayah Toraja bagian barat. Ini Sarambu Asing, salah satu pesona alam yang mulai kita buka. Ya, modelnya juga menggunakan tenun Toraja, tenun modifikasi. Ya, Sarambu Asing ini sekarang aksesibilitasnya ke bawah sudah tembus sampai di objek wisata. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau tour ke bawah, silahkan. Kendaraan sudah sampai di lokasi. Ya, pengecoran. Kalau tidak salah juga ini di Salwallo, ya. Ya, sutradara di sini ada kepala lembang. Makanya modelnya di dalam ada kepala lembang Salwallo. Ya, sekaligus kita memperkenalkan bahwa kain tenun Toraja sudah ada diproduksi di Salwallo. Ternyata bukan hanya untuk kain yang kita pakai
sehari-hari, tetapi juga bisa untuk dimodifikasi untuk yang modern. Ya, ini di Tongkonan Karuaya, Sangala Utara. Ya, selamat datang dari Bapak Bupati. Ya, ini sambutannya. Soalnya semua tersenyum jadinya. Oke, dan ini ikon pariwisata di Tanah Toraja, objek wisata Religi Buntu Burage sebagai penyumbang PAD tertinggi di Kabupaten Tanah Toraja. Ini berada di Kota Mangale. Oke, terima kasih. Di presentase, dan di sini saya membelakangi Bapak Ibu karena saya mau presentasenya supaya untuk spesial khusus untuk kementerian, supaya kami menjadi perhatian bahwa inilah potensi yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi saya sekaligus ikut sebagai peserta. Mohon Ibu Amelia dengan Pak Agus dan ya sahabat saya, kakanda saya Pak Bruno dari provinsi untuk menjadi perhatian khusus pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Ya, selamat datang teman-teman dari Kementerian, Pak Agus yang mewakili. Kami berharap kemarin sebenarnya ada Pak Wawan, tetapi Pak Agus tidak mengurangi kebahagiaan kami. Ya, next. Ya, kami akan ekspos potensi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja pada kegiatan sosialisasi Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTCI di Kabupaten Tanah Toraja. Ini ikon begitu masuk di Kabupaten Tanah Toraja di Kota Mangale pada malam hari. Ya, selayang pandang Kabupaten Tanah Toraja bahwa kami berada pada posisi strategis berbatasan dengan 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Luwu, Mamasa, dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, topografi wilayah kami berbukit dan berlembah. Saat sekarang pemerintahan kami ada di 19 kecamatan dan 159 lembang kelurahan. 159 wilayah ini terdiri dari 112 lembang. Kalau kita menyebutnya desa, kami di sini menyebutnya lembang, dan ada di wilayah Tanah Toraja 47 kelurahan. Ya, luas wilayah kami 2054 30 km persegi dan ketinggian rata-rata 4.000 meter dari permukaan laut. Potensi sektor unggulan Kabupaten Tanah Toraja yaitu sektor pariwisata dan sektor kebudayaan, kemudian yang ketiga sektor perkebunan kopi. Ini latar belakang objek wisata Olon, kurang lebih 4 jam ke sana, tapi sekarang infrastrukturnya sudah memadai. Ya, kurang lebih naik motor mungkin 2 jam Pak ya, Pak Julius ya, 2 jam, karena harus melewati juga bukit dan lembah sampai mendapatkan ini. Ini kami saat sekarang menyebutnya sebagai Padang Savana Olon. Ya, di sana bisa menikmati pemandangan dan mungkin bagusnya memang menginap semalam dengan suasana alam, memasang tenda sehingga bisa menikmati keindahan Olon di pagi hari. Ya, kemudian potensi sektor pariwisata bahwa Tanah Toraja sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional dan kawasan strategis pariwisata nasional karena sosial budaya yang didukung oleh keunikan adat dan istiadat. Di sini ada latar belakang Tongkonan Karuaya
Kalau mungkin tetangga kami di Toraja Utara ada Ketekesu, kami di Tanah Toraja ada Tongkonan Karwaya di Sangala Utara yang memang masih sangat terjaga bangunannya, atapnya belum ada yang modifikasi, semua masih unik dan semua masih serba bambu. Kemudian ada objek wisata Pango-Pango. Di sana kita bisa menikmati keindahan alam baik di pagi hari hingga sore hari. Di sore hari kita bisa menikmati Pango-Pango dengan diselimuti kabut pada saat sore hari, dan pada pagi hari kita juga bisa menikmati pesona awan yang seperti di Toraja Utara mungkin ada negeri di atas awan. Kami juga mempunyai negeri berselimut kabut. Ya, dan pada pagi hari juga ada awan. Kemudian ada objek wisata Lemo, ya, ada di wilayah Makale Utara. Ya, kebetulan di sini juga ada beberapa Prodagwis keterwakilan dari sana. Ya, kemudian pendekatan pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja bertumpu pada keunikan adat istiadat, budaya, dan pesona alam yang eksotis. Ya, sementara kami dalam pengembangan kepariwisataan ada membagi 3 kawasan. Kawasan timur sebagai kawasan destinasi adat dan budaya, kawasan tengah sebagai kawasan destinasi wisata religi, dan kawasan barat sebagai kawasan destinasi wisata alam. Ya, potensi budaya yang ada di Kabupaten Tanah Toraja terletak pada keunikan adat istiadat pada acara Rambutuka atau acara ucapan syukur, kemudian upacara adat Rambu Solo atau kedukaan, kemudian upacara adat ritual tradisional, di mana masyarakat kami di sini masih ada yang Hindu, Buddha, Toraja, dan kami di sini menyebutnya Alut Todolo, ya, masih menjaga ritual ada di Makale Utara dengan di Malimpung Malepek. Ya, dan masih ada juga di beberapa tempat tersebar di Kabupaten Tanah Toraja. Kemudian situs purbakala kami ada di Tongkonan, dan ada salah satu situs purbakala yang memang sudah terdaftar di UNESCO. Itu ada di Kecamatan Rembon, namanya Tongkonan Papa Batu. Kemudian seperti yang ada di area yang ada di lingkungan kita sekarang, termasuk adalah liang atau kami di sini menyebutnya liang bahasa Toraja, sementara mungkin Pak Agus dan kawan-kawan menyebutnya sebagai kuburan batu alam. Dan next, sesudah selesai acara ini, teman-teman dari Dispar akan membawa teman-teman untuk menjelajahi beberapa objek, termasuk diantaranya baby grave yang kami di sini menyebutnya sebagai pesiliran, dan biasanya seperti di Bali kita menyebutnya kuburan bayi. Kemudian ada beberapa menhir, ada salah satunya di Kecamatan Sangala, di Rante, ya, di Toraja Utara juga ada. Kemudian di beberapa objek ada di Lemo, kemudian ada di Suaya, Tampangalo. Ada, kita nanti akan ke sana, akan melihat kuburan batu alam yang masih ada, tahu-tahu. Kemudian masih ada juga erong. Ya. Kemudian seni budaya kami di sini untuk ucapan syukur, kemudian juga ada untuk kedukaan, ada beberapa mak badong, ya, seperti doa untuk arwah leluhur, itu kami di sini menyebutnya mak badong. Kemudian tari-tarian ucapan syukur di sini kami menyebutnya mak gelu, dan salah satu juga ucapan syukur kami menyebutnya manimbong. Ada mak nani, mak gelu, mak lambu, mak pompang, pasuling, mak randi, mak budi, bondesan,
Makpele, Manimbong. Dan ada kegiatan kami di sini di setiap event budaya, di mana kami mensyukuri hari ulang tahun kabupaten. Disinilah kami menampilkan beberapa event tradisional yang bisa kami pertontonkan dan mempromosikan untuk wisatawan berkunjung ke Tanah Toraja. Kemudian ada juga event di setiap Desember, yaitu event yang dulunya Lovely December, sekarang kami menggantinya dengan Pesona Kemilau Toraja, dan itu di setiap bulan Desember. Ya, inilah potensi wisata kami yang ada di Kabupaten Tanah Toraja sebagai penyumbang PAD tertinggi. Di Kabupaten Tanah Toraja ada wisata religi Buntu Burake. Ini adalah salah satu objek buatan ya yang dari tahun ke tahun dibenahi oleh pemerintah daerah sehingga menarik minat kunjungan wisata naik ke objek tersebut. Di antaranya difasilitasi juga oleh salah satu fasilitas penunjang, yaitu pembangunan jembatan titian adrenalin, jembatan kaca di Buntu Burake, yang 1 tahun beroperasi juga menjadi penyumbang terbesar. Awalnya kami membuka di Desember 2018 dan di sepanjang 2019 memasukkan PAD hampir lebih dari 1 miliar. Ya. Kemudian ini salah satu objek wisata religi yang kami promosikan adalah objek wisata Pusat Ziarah Umat Katolik Keluarga Nasaret yang ada di Sapak Bayo-Bayo, Sangala Utara. Nah, ini salah satu objek andalan kami karena mungkin nanti Pak Julius Yunus Teja yang akan bercerita, karena masing-masing objek ada story-nya. Jadi nanti Sapak Bayo-Bayo akan disampaikan story-nya oleh Pak Julius Yunus Teja. Karena sepengetahuan kami Sapak Bayo-Bayo ini salah satu objek wisata pusat ziarah terbesar di dunia, Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon the next setelah objek wisata Buntu Burake. Ya, nanti Pak Yunus Teja akan menjelaskannya. Next, ritual tradisional di sini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kita di sini dalam bingkai keberagaman, dan ini salah satu mapakan diriata oleh agama leluhur Aluk Todolo. Ini kemarin di Patok Tengan ya, ada renovasi rumah tua di atas Tongkonan yang dipimpin oleh Nek Sando. Ya. Kemudian ini potensi lain yang ada di Kabupaten Tanah Toraja yang menjadi objek andalan kita juga, yaitu wisata Agro Pango-Pango. Ya, ini wisata alam yang ada di Tanah Toraja, berada di ketinggian 1000 lebih di puncak Pango-Pango. Ini hutan lindung yang ada di atas, tetapi masih sangat terjaga dan sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, termasuk disupport oleh APBD provinsi, dan juga ada beberapa dana alokasi khusus dari Kementerian Pariwisata. Sudah ada di atas jembatan pohon, sudah ada rumah habit, dan juga ada penginapan di atas. Ada homestay, ada 3 unit dari Kementerian Desa Tertinggal, dan ada beberapa dari provinsi juga ada bantuan, dan dari Kementerian Pariwisata. Ya, Pango-Pango bagus dikunjungi pada pagi hari dan sore hari. Ya, kalau mau menikmati alamnya, silakan menginap di atas. Ya, ini Pango-Pango pada pagi hari. Ya, kemudian ini objek wisata Sarambu Asing. Ya, ada di Bituang. Kalau wilayah barat ke bawah memang terkenal dengan objek wisata air. Ada Sarambu Asing,
Sarangburate, kemudian ada Talondo Tallu. Dan itu semua sudah terjangkau ke bawah. Jangan sampai kita sendiri orang Toraja tidak tahu objek wisata kita ya. Bagaimana mempromosikan ya kita kalian ada tandai ya. Kemudian ini Sarangburate ya, ini objek wisata yang juga sangat cantik dan fresh ya. Kemudian ini objek wisata Talondo Tallu ya, ini ada di Kecamatan Bituang juga. Akses ke dalam juga sudah terjangkau, sudah bisa sampai kendaraan ke dalam ya. Kemudian ini Talondo Tallu ya, ada di kampung halaman kami di Manibomba Lepe ya. Ke dalam masih ada kurang lebih 5 kilo 6 kilo yang memang kita harus beradventure Pak ya. Ya itu masuk ke dalam ini. Kemarin terakhir saya mengantar Bapak Wakil Gubernur dan beliau spontan loncat ke bawah renang ya, karena saking ya jernih dan cantik ya. Jadi tak pamela tak menurut Pak Wagub ya. Nah, ini cantik sekali di dalam dan sudah dilengkapi juga dengan fasilitas umum yang disupport oleh dana alokasi khusus dari Kementerian Pariwisata. Di dalam sudah ada pusat kulinernya, juga sudah ada fasilitas MCK dan ada beberapa fasilitas lainnya sudah tersedia di dalam. Ya, kemudian ada permandian alam Tilaka yang ada di Makale Utara. Ini permandian alam. Ya, saya kurang tahu sekarang Pak. Ya masih ada. Jadi saya merekam sapi. Ya masih ada ya. Ya masih ada. Ya bulu tapi moa ya sejenis moa di dalam. Tidak ya masampi ya di bahasa Toraja ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang tertarik untuk ke sana dan tetap membantu kami berpromosi bahwa kami mempunyai permandian alam Tilaka. Ya di permandian ini lengkap dengan batu-batu alamnya dan juga di sana sudah disentuh oleh dana dari Kementerian Pariwisata, sudah ada fasilitas toiletnya dan ruang ganti. Ya, tinggal masyarakatnya kembali menjaga dan kerjasama dari kelompok Pordagwis sehingga bisa lebih berdaya guna untuk kabupaten dan untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada permandian air panas Makula atau hot spring di Kecamatan Sangala Selatan. Ini sementara pembenahan, kolam renangnya juga sudah jadi. Kami tahun ini sebenarnya menganggarkan untuk fasilitas penginapannya dan beberapa ruang gantinya di dalam, tetapi karena refocusing anggaran pandemi sehingga belum terrealisasi. Tetapi sejauh ini kolam renangnya sudah jadi dan fasilitas lainnya sudah layak untuk dikunjungi. Ya, kemudian ya ini yang tadi saya cerita sedikit tentang Olon Bonggakaradeng, alamnya masih terjaga dan ya kami mengembangkan dengan padang savana di Olon Bonggakaradeng ya. Ya cantik sekali ke sana, khususnya bagi teman-teman yang suka beradventure dan ya bisa lebih dinikmati pesonanya kalau naik motor ke sana. Ya, para rider sudah banyak yang ke sana. Ya, dan berharap semua juga sama-sama mengeksplor Olon sehingga ya ada support dana infrastruktur untuk ke objek wisata Olon. Ya, seperti dimanapun di Indonesia maupun di dunia, potensi sektor perkebunan kopi ya paling terkenal memang kopi Toraja. Ya, karena memang kontur tanah, tekstur tanah semua mempengaruhi bagaimana varietas kopi bisa layak untuk disandingkan dengan kopi-kopi dunia. Sehingga kopi Toraja sudah mendunia. Di Sulatko, salah satu perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Bituang, itu sudah mendapat
orderan baik ekspor impor ke kopi-kopi di dunia, baik di Spanyol, Jepang, dan itu mereka produksi untuk ya mungkin yang dibilang KW-nya ya bukan lagi yang ininya dari bekas-bekas sortiran, itu untuk Kopiko, ya Kopi Toraja, dan yang memang brandnya yang kelas satunya itu yang diproduksi keluar, itu yang ke Starbucks, ke apalagi produksi kopi yang ada di Jepang. Ya, jadi di bawah kita bisa menikmati bagaimana menanam, bagaimana packagingnya sampai menjadi kopi dan bagaimana produksinya keluar. Jadi jika ada teman-teman ataupun dari biro travel yang akan mengetahui tentang kopi, mungkin bisa mengarahkan ke ya kopi Toraja yang ada di Bituang, ya di Sulatko. Ya, kita bisa masuk ke dalam melihat perkebunan kopi yang begitu luas, bagaimana produksinya, dan sekarang malah sudah ada luwak di bawah. Ya, untuk ada perbandingan lain yang asli dengan yang luwak. Ya, sudah ada juga di bawah. Ya, jadi brandnya kita di sini orang Toraja, minum kopi ingat Toraja. Ya, perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari kementerian maupun dari provinsi, bahwa inilah jumlah PAD sektor kepariwisataan dalam kurun waktu 2014, ya sebelum pembenahan di infrastruktur di 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, mulai dari tahun 2014 berbenah sampai masuk di kepemimpinan Pak Niko dan Pak Victor di 2015-2016, dari kurang lebih 200 juta lebih hingga perbaikan infrastruktur akses untuk mencapai suatu objek wisata. Akhirnya PAD di 2017 signifikan, dari 2016 ke 2017 dari 253 juta akhirnya naik menjadi 1,4 miliar lebih, sampai berkembang terus menerus dari 1 miliar menjadi 3 miliar, dan pada 2019 mencapai 5 miliar lebih. Dan ya, rencana target kami untuk 2020 kurang lebih 6 miliar, tetapi karena di tengah pandemi ya kita ya objek-objek ditutup dan akses untuk perjalanan darat udara tertutup, sehingga belum mencapai target ini. Dan kita berharap dengan beroperasinya Toraja Airport bisa melebihi target dari yang target 2020 ini untuk next ke depan, karena pelan-pelan juga objek wisata sudah kita mulai buka, tetapi betul-betul dengan standar protokol, karena kita tahu bahwa sekarang begitu ini normal pemulihan, di beberapa tempat justru naik lagi ya angka COVID-nya. Ya, jadi ya kita tetap mematuhi anjuran pemerintah sehingga pandemi cepat berlalu dan sektor pariwisata kembali bisa berjalan, sehingga target pendapatan asli daerah bisa terrealisasi lebih tinggi lagi karena bandara kita sudah mulai beroperasi. Ya, kemudian untuk transportasi di Tanah Toraja, ya sekarang sudah Toraja Airport sudah mulai beroperasi, 3 kali penerbangan setiap minggu. Ya, pemesanan tiket bisa di travel lokal ataupun di bandara langsung. Ya, nanti akan ditampilkan Pak Julius, bisa dibantu dari teman-teman BPPD jam penerbangan, sehingga semua yang ada di sini bisa menyampaikan ke keluarga yang akan ke Toraja maupun teman-teman bahwa yang kemarin lewat darat 7-8 jam sekarang bisa diakses hanya 45 menit. Ya, dan ya alternatif ada buah airport, kemudian ada beberapa transportasi darat, bus-bus eksekutif ya yang ada beroperasi dengan tarifnya ada mulai 250, tetapi memang fasilitasnya eksekutif.
Ya, ini hotel-hotel kita yang ada di Tanah Toraja yang sudah terdaftar di perizinan, Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata. Ada Sahid Hotel, ada Pantan, ya, dan ada Hotel Sangawa. Ya, semua yang terdata ada 17 dan beberapa homestay. Ya, saya berharap teman-teman penggiat yang ada di sini yang belum terdaftar homestay-nya supaya menyampaikan ke teman-teman kami dari BPPD, Pak Julius, untuk mendata homestay yang belum terdata sehingga kita bisa masukkan di aplikasi kepariwisataan. Ya, ini data restoran dan rumah makan. Ya, kalau ada teman-teman penggiat pariwisata yang hadir sekarang, kalau ada yang belum terdata untuk segera disampaikan ke Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk kami pasarkan dan promosikan. Ya, ini travel yang ada. Ya, teman-teman, kalau yang ini karena kita harus bersama-sama pikirkan. Bandara sudah beroperasi. Ya, akses di atas sekarang sangat terbuka, yaitu travel khususnya kendaraan. Ya, kalau bisa sudah mulai berpikir, ya ini dan otota sidak doyul bangun baik apa mali mereka kita sewakan nih. Ya, karena biar juga penumpang kemarin ada 30-34, kalau tidak ada biro perjalanan di situ yang mengurusnya, kewalahan juga. Ya, ini kan peluang, ya peluang untuk kita semua. Mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Julius karena Pak Julius juga di bagian promosi pariwisata di travel, ya. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa kita mempunyai fasilitas kesehatan, ada rumah sakit umum Laki Padada, rumah sakit Fatima, Sinar Kasih, ya, klinik Harapan Bunda, dan beberapa penunjang lainnya, baik untuk perbankan, mesin-mesin ATM, ada semua di fasilitas di Kota Makale dan di beberapa tempat lainnya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ayo ke Toraja. Luar biasa. Kita sekali lagi memberi aplaus pada Ibu Rospita, dan saya yakin bahwa kita sendiri belum. Masih sanggup ya? Bapak Ibu semangat. Wonderful Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, ini ternyata masih semangat ya. Baik, untuk ini kita lanjut saja. Upaya Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan destinasi pariwisata kelas dunia. Dengan hormat Pak Bruno, disilakan. Atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pak Denny, karena seharusnya beliau yang akan hadir bersama dengan kita, namun karena untuk kepentingan pariwisata juga, jadi hari ini beliau dapat tugas hari ini sampai dengan besok di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membahas masalah kawasan ekonomi khusus, itu kepentingan pariwisata sosial juga. Maka kepada kami diberi tugas untuk katanya untuk sekalian pulang kampung. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus dengan rombongan. Terima kasih pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memilih Sulawesi Selatan, secara khusus di Toraja ini, Tanah Toraja, untuk melaksanakan atau membuat kegiatan di salah satu DTW. Sebagai informasi bahwa DTW ini memang munculnya dari kelompok-kelompok sendiri, itu awalnya. Saya tahu persis, termasuk ruangan ini ruangan yang disumbang. Jadi tadinya ini lapangan futsal di Jawa Timur itu disumbangkan dibawa ke sini. Jadi semua apa yang ada di sini
partisipasi dari anggota karena adanya konektivitas, adanya kerjasama satu dengan yang lain sehingga memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan untuk mau berbuat sesuatu demi kemaslahatan orang banyak dan kita sendiri. Karena saya ingat persis almarhum Ibu Kris dulu ya salah satu ikut bergerak di dalam perencanaan pembangunan mulai dari mencari lokasi sampai berapa tahun dulu akhirnya didapatkanlah lokasi di sini. Tapi pada saat baru mau mulai dibangun almarhum sudah mendahului. Tapi puji Tuhan bahwa semangat itu tidak tenggelam sama Ibu Kris, tapi semangat itu justru lebih muncul dan kita sudah bisa lihat sekarang ini. Tadi sudah dipaparkan semua oleh Ibu Kadis potensi-potensi. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan lagi? Tapi dari judul yang diberikan, tugas untuk provinsi ini, upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas destinasi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan, ya kan, mulai dari dari visinya Sulawesi Selatan oleh Gubernur periode yang sekarang ini ada bahwa Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Jadi dari visinya ini memang sudah ya istilahnya orang Makassar lah ya ada muam di dalam ini. Tinggal kita bagaimana kita mau bergerak dengan misi bersih, melayani, sehat, cerdas, terkoneksi, mandiri, sejahtera dan berkarakter. Jadi dari visi misi memang sudah jelas. Lalu di dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah Sulawesi Selatan yang dari 2015 sampai 2030 itu memang sudah dipetahkan KSPD. Jadi di Sulawesi Selatan sebagaimana dari pusat kan sudah membagi kawasan strategi. Jadi pusat memang sudah membagi bahwa daerah ini masuk dalam kawasan apa, masuk dalam apa tadi yang sama yang dijelaskan Pak Agus, sudah dibagi zona. Jadi itu sudah diatur dari pusat. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri membagi 3, yaitu zona selatan, zona tengah, dan zona utara. Toraja sampai dengan Luwu ini, mulai Enrekang, Toraja, Tanah Toraja, Toraja Utara, sampai di Luwu itu masuk di zona utara. Bone Sompeng Wajo sampai Sinjai itu masuk zona selatan. Jadi Makassar sampai ke Selayar itu menjadi zona zona selatan dan zona tengah yang tadi. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas destinasi yang kelihatan sekarang meskipun belum maksimal. Kami di provinsi mengakui bahwa itu belum maksimal. Apalagi kita tahu Sulsel ini kan 24 kabupaten. Jadi masing-masing satu item saja untuk satu kabupaten. Memang di kabupaten belum merasakan apa-apa. Tapi di provinsi sudah 24 pintu yang keluar. Contoh dulu waktu Lafli masih aktif. Karena kebetulan kami sendiri yang termasuk ya karyawan hariannya Lafli Desember dan Nakabonerati waktu itu yang dimulai dari tahun 2008. Meskipun dalam perjalanan tidak henti-hentinya kami dapat sorotan bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang dari luar melihat dengan kacamatanya sendiri bahwa sebenarnya Lafli Desember itu pemborosan. Ya, di sisi lain memang kelihatan. Tapi di sisi lain memang aturannya begitu. Karena kita harus memang mendobrak dulu.
apapun ceritanya. Makanya saya sering bilang sama teman, apapun komentar kalian, tapi yang jelas saya sudah bisa membuka. Itu pertama. Termasuk Takabonerate waktu itu. Siapa yang pernah dengar Takabonerate sebelumnya? Bagaimana Takabonerate? Jadi waktu itu kami berusaha untuk mewujudkan satu mimpi. Bagaimana caranya untuk bisa memperkenalkan Takabonerate dengan berbagai macam cara. Istilahnya Pak Kadis waktu itu betul-betul bukan lagi jungkir balik, sudah kepala yang jalan. Kita menggerakkan kapal perang dengan maksud kalau kapal perang digerakkan waktu itu dan banyak yang terkait di dalam, secara otomatis bukan pariwisata yang bicara, tapi yang lain juga ikut akan berbicara. Sebenarnya itu yang kita mau. Setelah itu ya terserah Anda mau bagus, mau besar, silakan dukung. Sama juga dengan Lovely. Jadi pertama, kedua, ketiga kita masuk full. Jadi setelah itu pelan-pelan semakin tahun semakin berkurang karena kabupaten lain juga menunggu. Sampai dengan 2019 kemarin 2018 karena pergantian kepemimpinan, ya kita tidak tahu bagaimana sampai nama Lovely Desember berubah. Sehingga secara otomatis tenggelam. Pusat tidak mau mendukung. Kurang perhatian lagi karena untuk menjadikan suatu event ada syarat. Event itu bisa dijadikan event nasional yang bisa didukung oleh kementerian. Syaratnya telah dilaksanakan minimal 3 kali berturut-turut. Nah, itu salah satu syarat. Jadi setelah kita laksanakan 3 kali baru dia evaluasi. Oh ini sudah bisa didukung. Oh ini bisa dibantu. Nah kalau dia hilang tenggelam, untuk memulai lagi nanti kita mulai lagi 1, 2, 3 harus dinilai. Jadi nanti tahun keempat baru bisa dapat lagi kalau dapat. Jadi diganti dengan Pesona Pesona Toraja. Di Toraja Utara juga begitu. Jadi masing-masing muncul. Padahal saya selalu tekankan kita bicara pariwisata wilayah administrasi yang membedakan, tapi pariwisatanya tidak beda. Tanah Toraja Utara sama. Orang luar juga semakin bingung kalau kita menyebut Toraja Utara, Tanah Toraja, yang mereka kenal itu Toraja. Jadi saya selalu pesan, kalau kita bicara pariwisata, tolong bicara konsep pariwisata. Kita tidak boleh egois. Sama juga tadi yang sempat dibeberkan Pak Agus, Geopark. Jadi jangan hanya di sini saja, tapi kita mesti connect dengan yang lain. Nah ini juga yang saya mau sampaikan bahwa mungkin ini salah satu kelemahan yang harus kita rubah dalam. Karena jujur selama ini ada dalam diri kita selalu merasa tanggal saya tidak tahu. Ini saya sering dengar. Karena kita ya memang terlanjur dikenal bahwa Toraja itu daerah tujuan wisata dari dulu. Nah itu tidak terlalu banyak yang itu. Bahkan kemarin, tapi sempat juga saya sampaikan di provinsi waktu itu waktu mulai dicanangkan wisata halal sampai Pak Wabuk turun dan dipasangkan spanduk. Sebenarnya momennya yang kurang tepat waktu itu. Dan saya sampaikan di provinsi, saya bilang sebenarnya kalau kita bicara wisata halal, sebenarnya cuma momen yang tidak tepat waktu itu. Karena mohon maaf, dalam tanda petik ya, kita bicara halal, orang Toraja walaupun banyak juga di keluarga kita Muslim, tapi karena mereka tidak biasa dengar kata itu, jadi itu yang mengganggu sebenarnya lalu dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya waktu pembicaraan di Kleriok, saya bilang untuk satu item ini kita stop dulu. Karena orang Toraja itu sangat menghargai, saya bilang. Mereka tahu ada acara keluarga itu mulai dari direncanakan sudah diperhitungkan. Oh yang Muslim nantinya di sini,
yang non muslim di sini. Begitu juga dari persiapan makan minumnya. Jadi artinya orang Toraja dari dulu sudah tahu itu, sudah paham sekali. Bahkan biasa sempat jangan kalau tidak mau nanti jadi suruh saja orang alumni. Artinya mereka itu lebih paham. Cuma karena momen untuk menyampaikan waktu itu yang kurang tepat, jadi saya ulang-ulang kurang tepat. Makanya lakukan perlawanan. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan wisata halal bukan hanya itu makanan. Tapi saya tantang di sana. Saya kita bicara wisata halal, betul itu halal? Saya singgung masalah daging yang diproduksi dari peporongan. Anda jamin bahwa itu halal? Akhirnya diam. Karena yang saya tahu, mulai dari karena siap, itu yang dilakukan dengan syariat. Kalau ada yang tidak sesuai dengan syariat, akhirnya haram kan? Tapi kita bicara pariwisata, penyiapan tempat wudhu kalau tidak ada kan tidak halal. Nah, itu yang dimaksud, membuat orang rasa nyaman. Sampai saya pernah tanya ada beberapa losmen, tapi mereka bilang, sisa koordinator sobat tuas stafel. Saya bilang kenapa? Ada tempat wudhu enggak? Dia bilang tidak. Oh inilah penyebabnya. Karena orang mau wudhu, tidak ada tempat wudhu, terpaksa diangkat kaki di wastafel, ya rusak wastafel. Nah itu salah satu bagian dari pengertian wisata halal. Tadi sempat saya bicara juga dengan Pak Julius Teja. Pertanyaan ini sering juga muncul. Nah ini yang harus kita tingkatkan juga. Tadi Pak Julius sampaikan, sering dapat pertanyaan, kenapa kalau orang berkunjung ke Toraja, ada yang cuma satu kali, kenapa sampai tidak berulang-ulang? Tidak sama di Bali, dihalangi pun orang ke Bali, dia pasti akan berulang-ulang ke Bali. Nah ini yang tanda tanya besar. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus benahi? Tadi sudah dibeberkan Ibu Kadis, potensi kita tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Jujur, di Sulawesi Selatan, Toraja yang lebih unggul sebenarnya, karena yang tidak ada di sini cuma wisata bahari. Itu saja yang tidak ada di Toraja. Tapi di Selayar banyak kelebihan yang di sini yang tidak mereka miliki. Ya hanya unggul di bahari. Di bahari itu ada sepanjang pantai mulai dari Makassar sampai ke Selayar. Yang bagian sananya juga enggak. Bulukumba, ya budaya mereka ya tidak kalah dengan budaya kita. Nah, jadi dari itu semua saya lihat bahwa mungkin SDM-nya yang harus lebih diperhatikan. Jadi ini juga yang mungkin kami harapkan ke pihak kementerian untuk lebih mendorong pembinaan sumber daya manusia di daerah, karena ya kami juga ya minta-minta Pak biar kami buat program, tapi ya selalu namanya sampai di level menengah itu hanya sampai di leher saja ya selesai. Jadi mungkin perlu diketok-ketok dari atas. Sama juga teman-teman di kabupaten, makanya kemarin ini di Ponto Utara tidak berhenti nih konsultasi terus kepala dinasnya, karena dia bilang alhamdulillah Pak. Saya bilang kenapa? Waktu kunjungan DPR kami, saya tidak tahu Bapak bilang apa sama dia, sampai sekarang kami ditantang terus. Jadi saya memang cara betul. Saya salah satu kasihan kelemahan teman-teman kami di daerah, kadang mereka buat program tapi tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan. Jadi akhirnya itu mubazir, dan itu rencana saja. Walaupun kami rasakan juga di provinsi juga begitu, tapi tidak mungkin saya ngotot sama gubernur. Jadi saya harus lampiaskan ke teman-teman di bawah. Jadi Ponto Utara sangat berterima kasih karena waktu kunjungan Utara itu kunjungan bulan Mei
Jadi mereka datang satu komisi lengkap mulai dari ketua DPR, wakil ketua komisi lengkap dengan komisinya sampai dengan kontrol. Jadi mereka beberkan macam-macam. Dia bilang kami punya PAD rendah. Sedang ini juga satu mungkin kelemahan dan kita tidak terlalu memikirkan itu. Biasanya teman-teman dari OPD buat program akhirnya diberikan anggaran. Mereka setujui anggaran, dikasih 100 juta, tapi langsung minta mana hasilnya 100 juta. Tadi sudah beberkan kita lihat perkembangan di situ. Itu baru PAD. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya yang didapat masih lebih banyak ketimbang itu PAD. Kita tidak hitung yang lari ke homestay. Kita tidak hitung yang lari ke pasar. Kita tidak hitung yang masuk di rumah makan. Kita tidak hitung yang masuk di kios souvenir dan belanja-belanja yang lain. Itu lebih besar. Ini PAD lewat karcis retribusi. Tapi belanjanya justru lebih besar ketimbang itu. Nah, tugas kita untuk meningkatkan segala sesuatu sumber daya potensi yang ada tadi yang sudah dibeberkan oleh Ibu Kadis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena ini juga nyambung dengan yang Pak Julius tadi sampaikan bahwa kenapa saya sampai diskusi singkat tadi dari saya bilang ya mungkin masalah SDM Pak. Dan memang karakter kita harus selalu diulang. Di penyuluhan Pokdarwis Desa Wisata saya selalu komentar begitu juga. Jadi kita jangan berharap mau kayak model dulu kan masih kurang orang. Sekolah pemerintah saja nanti tahun 70-an baru ada. Sebelumnya itu swasta semua. Nanti baru di belakang pemerintah, oh ini perlu. Dulu orang masih dikejar. Buat kegiatan, ini dana. Sekarang orang semakin banyak kebutuhan. Jadi semakin diarahkan bagaimana caranya masyarakat yang bergerak. Masyarakat sendiri yang menciptakan. Jadi kalau ada sesuatu potensi yang mungkin belum sampai beritanya ke dinas, para kepala Lembang ini bisa memberikan informasi supaya teman-teman dari dinas bisa turun. Oh ini potensinya bagus. Oh ini bisa dibenahi ini. Oh libatkan ini. Oh ini harus dibuat begini. Nah ini inovasi-inovasi yang sangat dibutuhkan di situ. Pelayanan. Karena bicara pariwisata tadi juga diulang-ulang disebut tadi. Akses, atraksi, amenitas. Cuma ini mutar-mutar. Destinasinya ada, tapi aksesnya tidak ada. Nah, bukan pariwisata yang punya itu. Kementerian PU. Nah, di situ juga hebatnya orang pariwisata. Pariwisata tapi dikeroyok dengan sektor-sektor lain. Nah, sama sektor lain. Kalau PU kan belum tentu ada objek wisata. Mungkin cuma karena perumahan di situ, karena bisnis penduduk. Tapi kalau sudah pariwisata di situ pasti. Nah, itu tuh salah satu tugas juga Ibu Kadis yang memberikan telahan ke pimpinan pada saat rapat terbatas mungkin supaya bisa menjadi program pemerintah. Atraksi. Salah satu potensi atraksi ini memang di mana-mana ada dan itu sangat menarik. Tapi ya salah satu kelemahan kita juga mungkin kembali lagi dulu. Ya aslinya jangan dirubah, tapi mungkin ada kreasi-kreasi baru yang bisa ditampilkan sehingga termasuk misalnya kalau tadi Pak Gelu kan betul-betul pakaian lengkap Toraja. Nah mungkin kalau tari kreasi yang lain tidak harus lengkap begitu, karena hasilnya juga saya sering merasa sedih kalau pakaian lengkap yang harusnya kita sakralkan, tapi setiap saat kita lihat akhirnya jadi tidak sakral. Nah itu, saya sering juga homeli sanggar-sanggar tani dulu waktu saya masih tangani bidang seni, karena
kadang kan daure sudah tidak, penggunanya sudah tidak pada tempat. Saya bilang saya juga termasuk buta masalah itu, tapi yang saya biasa lihat tidak biasanya begitu. Jadi cara menyampaikan begitu, silakan konsultasikan ke yang lebih tahu. Jadi saya hanya mengingatkan, karena itu kan termasuk ada kasus kemarin yang di Baru itu saya sempat ngomel memang. Jadi orang itu sampai sekarang tidak mau lagi injak dinas pariwisata. Saya bilang, untung itu kami masih agak masih mau menghargai Anda. Tapi dapat info bahwa memang sebelumnya sudah diingatkan, cuman dia rasa ingin coba-cobanya sebenarnya. Makanya kita memang harus berikan peringatan. Dukungan untuk peningkatan kualitas termasuk dengan keseriusan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, kota. Kita sudah lihat sekarang walaupun masih tetap dibenahi, tapi sudah bisa difungsikan Bandara Ruku Kuning. Cuman saya pesankan bahwa jangan sampai bandaranya siap, pesawatnya datang tapi tidak ada penumpang, akhirnya bernasib sama dengan Bandara Rampetayo tahun 2005. Saya ingat sekali karena tahun 2005 bulan Mei, habis itu pekerjaan jalan ditambah lagi sekian ratus meter. Akhirnya dengan pemerintah daerah waktu itu buat komitmen untuk mendukung subsidinya dengan cara subsidi SIP, tapi itu tidak dilaksanakan komitmennya, akhirnya tenggelam. Padahal waktu itu Bandara Toraja pun ikut membawahi Bandara Selayar. Selayar komitmennya jalan, sampai sekarang 3 maskapai masuk berebut. Di subsidi itu hanya berjalan 2-3 tahun, jadi subsidi SIP. Jadi kalau tidak salah ingat waktu itu, tapi masih Merpati. Waktu itu Merpati minta 5 SIP dijamin Pemda. Waktu itu ya, tahun 2005. Sampai kita rapat di rumah Bupati waktu itu karena rujak sementara di mana, saya ingat sekali. Saya Pak Bupati, solusi untuk tutupi 5 SIP gampang. Tergantung tanda tangannya Pak Bupati. Kepala dinasnya kalau ke Makassar harus naik pesawat. Selayar juga begitu. Akhirnya Selayar apa? Biar penjual kerasi naik pesawat. Ya. Jadi barang dagangannya diatur dulu di Selayar, kirim lewat mobil, besoknya dia naik pesawat. Besoknya lagi dia lagi yang terima barangnya di Malengkiri. Jangan sampai nanti hengkang itu maskapai lagi kalau kosong karena mereka rugi. Mereka bayar biaya besar, tidak main-main. Biaya udaranya saja berapa, biaya parkirnya berapa. Kalau kosong, kasihan biaya personalnya. Nah, kita memang harus dukung. Ya teman-teman dari Badan Promosi, dari HPI, ya, ikut membantu juga dari PHRI. Jadi penguatan-penguatan itulah yang memang kita harus tingkatkan, karena ya provinsi ya harus istilahnya harus dengan program Pak Gubernur ini membuka dari 2 ke sini Toraja. Nah, dia buka juga dari Luhut Utara naik ke Kecamatan Rampiseko. Sekarang yang ke selatan mau groundbreaking tol. Dukungan pengembangan destinasi. Sebenarnya saya pribadi melihat bahwa karena saya sering baca juga di grup-grup di Puknos, Pukat, di grup-grup alumni, dalam nantinya mubasir itu kalau tidak ada penumpang nanti
mati itu angkutan, apa jasa angkutan, bis-bis. Saya bilang sebenarnya tidak. Itu pilihan, tergantung bagaimana kita mengelola. Orang juga naik bis dari Surabaya sampai Jakarta tidak bosan kok. Jadi tinggal kita bagaimana caranya. Ya sama misalnya kalau lewat darat. Jadi yang jelas, ya saudara kita yang di perjalanan dari Makassar sampai Toraja ya harus berbenah diri bagaimana caranya sehingga orang yang melintas itu harus mampir. Nah kalau mereka mampir berikan pelayanan yang terbaik supaya rasa ingin mampir-mampir itu ada. Kalau tidak diberikan pelayanan yang terbaik, tidak ada sarana prasarana yang mereka bisa nikmati, ya pasti mereka berpikir, wah lebih baik naik pesawat. Nah itu bisa terjadi, tapi tidak akan mungkin terjadi. Itu pilihan. Begitu juga maskapai yang masuk, ya tergantung dari kita. Karena saya ingat sekali tahun 70-an angkutan saja bis, dulu pakai bis Kopjaya, Lita, Mary, pakai bis yang seat 12 dan 14 maksimal 16. Tapi karena dalam perkembangannya masyarakat juga melihat bahwa oh ada mobil pagi, oh ada mobil sore, ada siang. Timbal baliknya juga akhirnya pengusaha yang melihat, investor di bidang transport itu bisa melihat bahwa oh ternyata penumpang semakin banyak. Akhirnya bis pagi berapa kali, bis jam 10 berapa kali, bis siang berapa kali, bis malam berapa kali, dan tidak habis. Cuma sekarang ini karena suasana pandemi. Tapi kita berharap dengan protokol kesehatan saya kira itu bisa tetap jalan. Karena pandemi jadi saya pandemi itu juga ada sebagian orang, saya ingat sekali teman-teman di provinsi, bahkan seorang pejabat bahwa itu corona tidak ada itu cuma proyeknya orang kesehatan. Tiba giliran kena saudaranya langsung habis, mulai dia panik. Suaminya ibu kabit destinasi pengembangan destinasi Prof, kan itu yang kena. Akhirnya yang bersangkutan mulai, siapa yang ditemani waktu tanggal sekian, siapa yang habis kontak dengan itu, dia sendiri yang panik. Katanya tidak ada corona, silakan tidak. Nah semoga tidak terjadi di keluarga-keluarga kita. Memang corona tidak boleh ditakuti, boleh dipanggil itu virus yang menyebar yang di India. Tapi di sisi lain tidak mungkin. Ini pribadi saya, karena saya bilang kalau dia virus menyebar, artinya semua makhluk yang ada di dalam bumi pasti kena. Kalau orang yang taat juga, puji Tuhan. Saya ya tidak minta-minta. Semoga semuanya itu bisa berlaku sama kita. Saya kira nantinya kan ada diskusi. Apalagi provinsi sekarang tinggal saya sendiri yang tertua di sana. Teman-teman yang lain seperti kita semua, ada orang pasar masuk jadi dinas pariwisata, ada orang dari kesehatan, puskesmas. Jadi ini juga mungkin salah satu pengaruhnya termasuk teman-teman kabupaten saya kira di mana-mana itu. Jadi bagaimana memaksimal itu proses pengelolaan, pengembangan, pembinaan yang berhubungan dengan pariwisata di daerah. Kita baru memulai, dipindahkan lagi. Nah ini juga mungkin salah satu kelemahan yang betul-betul memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan dengan adanya pandemi, justru sektor pariwisata yang paling kena. Jadi pernah ada pertemuan, jadi saya bilang di RRI waktu itu saya bilang kita ini orang pariwisata yang paling hancur sebenarnya dengan adanya pandemi, karena bukan hanya kegiatan kepariwisataan yang ambruk tidak menghasilkan sesuatu, tapi termasuk tenaga kerjanya.
Dan yang paling banyak tenaga kerjanya itu orang yang bergerak di sektor pariwisata. Dari biasa teman-teman yang dia hitung hanya orang yang di travel, hanya orang di hotel. Dia tidak hitung yang kerja di destinasi. Nah, itu lebih banyak kelompok-kelompok. Karena biasa memang ada sekilas itu. Kalau hotelnya sudah bagus, rumah makannya sudah bagus, sudah banyak pengunjungnya, mereka asal-asalan. Dia tidak jaga nama. Akhirnya informasi ada di daerah Pangkep, saya langsung beritahu Pak Kadisnya waktu itu. Dulu Pak Kadis, saya sering mampir di warung itu, tapi waktu saya dapat pelayanan, mohon maaf, saya bilang. Makanya satu kebiasaan saya, kalau rumah makan di daerah mulai Maros sampai masuk Bardo, walaupun kita mau mampir, mau buang air kecil, tapi di rumah-rumah makan, pasti makan dulu baru ke toilet. Karena kalau ke toilet dulu baru mau tidak akan jadi. Dan pernah saya alami masalah itu. Dan saya langsung sampaikan di forum waktu itu, sekarang tutup. Karena orang bertanya, oh yang mana itu warung itu? Katanya begini. Nah itu dari mulut ke mulut. Jadi ini yang perlu kita jaga. Di Endrekang juga ada begitu. Dianggap remeh. Tapi itu sangat berpengaruh. Semoga di daerah kita tidak ada yang demikian. Demikian sementara, terima kasih. Kita beri aplaus. Pak Bruno luar biasa. Ya, yang terakhir itu soal toilet di perjalanan. Ya kalau di sini pasti masuk toilet dulu baru makan nanti. Iya kan? Nah, pasti seleranya tambah banyak. Ini benar, saya promosi toilet Sabak Bayu-Bayu ini. Nanti yang belum sempat masuk harus lihat ya. Pura-pura saja dulu kencing kalau belum saatnya kencing. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bruno, Bapak Ibu, rundown acara kita hari ini ya sedikit molor dari waktu, tapi demikianlah adanya, bukan salah siapa-siapa. Selanjutnya simpan dulu berbagai potensi pertanyaannya, kita isi dulu kebutuhan Jawa Tengah. Ya, bagaimana, setuju? Baik. Panitia sudah siap? Baik, oke. Mungkin dengan hormat kita mengundang Bapak Ibu satu yang volunteer membawa kita dalam doa makan siang. Kasihan kalau pastor terus ini nanti. Tapi kalau tidak ada ya saya kira pastor tidak akan keberatan ya saudara. Kita dengan hormat kami menyebut namanya Bapak Julius Suteja dengan Bapak Andin Maulana. Ya, Bapak Ibu sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan segera mulai. Kita masih ada dua pembicara atau narasumber, masing-masing Bapak Julius dan Bapak Andin Maulana. Ya, Pak Julius ini sedikit perkenalan singkat saja. Beliau salah satu perintis dan sampai hari ini dengan setia mengelola DTW Sabak Bayu-Bayu. Jadi kita mulai biasakan sekarang DTW ya. Kalau dulu objek kesannya ini hanya beberapa orang saja. Kalau DTW semua orang yang ada di situ dan sekitarnya masuk. Baik, Pak Julius ini adalah seorang entrepreneur juga, kalau saya tidak salah ya, Pak Julius ya. Jadi beliau tentu banyak pengalaman yang dapat kita petik hari ini. Jadi jangan sia-siakan, kalau perlu jangan berkedip ya. Pak Andin Maulana juga dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif ya, yang juga akan nanti sekaligus mengantar kita dalam pendalaman lebih
detail dan jelas apa sih tujuan atau sasaran utama dalam pengembangan pariwisata soal indeks penilaian travel dan pariwisata. Begitu ya, dengan menyingkat waktu, dengan hormat kami silakan Pak Julius. Terima kasih moderator Pak Julius. Yang saya hormati Pak Agus dari Kemenparekraf, Pak Bruno dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kepala Dinas Pariwisata Toraja, Pak Adi Maulana. Saya dalam 2 hari ini bersyukur sekali karena saya ketemu dan banyak belajar dengan orang-orang yang hebat. Ini surprise. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sama Bayo-Bayo, Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret ini, benar yang dikatakan tadi Pak Bruno, bahwa gagasan, ide, dan pencetus itu adalah Ibu Christina Rantetana dan kawan-kawan. Itu terjadi pada tahun 2013 dan beliau-beliau umat perantau Toraja istilahnya, atau pada waktu itu istilahnya PUKAT juga, Persekutuan Umat Katolik Toraja yang ada di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya menjadi PUKMOS. Nah, beliau-beliau itu semua yang sekelompok orang yang pemerhati itu yang memikirkan, membahas, dan akhirnya bertemu dengan Bapak Uskup. Itu terjadi 2013. Nah, langsung setelah berjalan 2013 sampai 2016, saya salah satu yang dipercayakan selalu membantu keuskupan, melapor kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup, kami dengan kawan-kawan mau membuat tempat ziarah Katolik. Di mana? Saya bilang rencana sih di Malino karena sudah ada lahan di sana. Wah, beliau bilang tunggu dulu. Bagaimana kalau kita pertimbangkan? Mungkin dengan berbagai pertimbangan. Saya bilang, kenapa Bapak Uskup? Sebenarnya kita sudah ada rencana membuat tempat ziarah. Saya bilang di mana? Bilang di Toraja. Oh, terus saya sampaikan kepada teman-teman. Oh, Bapak Uskup sarankan di Toraja. Akhirnya singkat cerita Bapak Uskup perkenalkan bahwa saya masuk ke kelompok PUKMOS ini, yang tadi komunitas perantau dari umat Toraja, dan akhirnya tersambunglah. Dan ketika Ibu almarhum itu meninggal, ada pembaruan organisasi. Pertama di take over oleh Pak Kosmas suaminya, dan pembaruan pada 2017 saya dipercayakan untuk melanjutkan pembangunan ini. Nah, di dalam 2016 saya diantar masuk oleh Pak Kosmas Batubara di dalam lokasi ini. Saya ingat betul ketika saya berada di titik ini, saya tersesat untuk keluar. Masih polos sekali, berbatuan, saya harus manjat-manjat dan sebagainya. Benar-benar saya nggak bisa keluar, nggak tahu jalan keluarnya kemana. Seingat saya harus manjat ke sana atau menerobos sehingga bisa keluar di sawah itu. Nah, itu ceritanya. Sehingga oke, Bapak Uskup pertemukan semua, kita membentuk panitia baru, kolaborasi, tetapi sebagian besar sudah di take over oleh umat di Makassar, Toraja sekitarnya, Jakarta sudah berkurang karena memang beliau harus mengakui bahwa tidak bisa banyak waktu intens untuk mengawal ini barang untuk dijadikan minta tolong, tetapi beliau tetap membackup kita, memberi saran-saran. Nah, akhirnya lokasi ini adalah milik lembaga gereja Keuskupan Agung Makassar,
Bapak Uskup menunjuk kita semua dan tersusun panitia 2017 Desember kita kerjakan. Saya ingat betul dan berjalan itu bisa sampai sekarang dan diresmikan Pak Bupati 3 Juli 2018. Misi daripada tempat ini, karena kita adalah latar belakang dari lembaga gereja, Bapak Uskup mengambil pesan dari Bapak Paus. Ada 2 pesan khusus yang beliau catat untuk sampai melanjutkan pesan itu yang paling tepat, bahwa masalah yang ada di dunia ini oleh Paus mengingatkan bahwa masalah ekologi di dunia ini sangat rusak. Coba yuk belajar, gereja belajar berpartisipasi bagaimana menjaga alam. Dan yang kedua, masalah keluarga di dalam kehidupan keluarga di dunia ini dan masyarakat ada terjadi sesuatu banyak kendala-kendala, sehingga di mana Bapak Uskup katakan keluarga kalau dia kuat, masyarakat kuat, negara kuat, dan sebaliknya. Nah, di situ misi kita, sehingga Satwa Payo itu mempunyai tema harmoni semesta berbasis keluarga. Bisa lanjut. Di dalam wisata ini ada pertama wisata religi yang halaman berikut. Oh ya. Ada 3 tujuan dari tempat siaran di sini. Adalah pertama wisata religi, wisata alamnya, nanti bisa lihat di sini ada gua-gua, situs dan budaya. Kenapa wisata religi? Mungkin ini hanya untuk informasi kementerian bahwa kami itu dari umat Katolik mempunyai tradisi Pak untuk selalu melakukan semacam kunjungan ziarah atau retret. Itu umat Katolik di seluruh dunia itu sudah rutin, bahkan mengagendakan itu jadwal setiap tahun dalam keluarga komunitas untuk melakukan itu. Nah, kami juga melakukan itu, termasuk umat Kams yang begitu banyak. Setiap tahun itu tempat siarannya kalau dari Jawa, di Asia sampai ke Eropa, tiap tahun itu kalau dijumlah puluhan ribu itu dari seluruh Indonesia. Saya pernah melakukan evaluasi di Sulsel saja itu umat Kams bisa ribuan. Harus dia terbang, ada di Cikanere, ada di Tumpang, ada di Kediri, Pusara, ada di Jogja sekitarnya. Wah, itu luar biasa. Nah, peluang-peluang itu dan tempat siaran itu bisa dikunjungi berkali-kali dan dia bisa tinggal lama-lama di tempat itu karena dia bisa berdoa, berdevosi, dia bisa tinggal, dia melakukan ibadah. Dan hebatnya tempat siaran itu ketika dia umat tertentu atau orang-orang yang merasa tersentuh, terpanggil, yang merasa diberkati, dia akan terus datang dan memberikan berkat kepada tempat itu. Saya banyak belajar, saya suka belajar seperti tempat di Cikamere itu ada namanya Romo Yohanes di Tumpang. Semua itu karena umatnya yang membawa, yang menawarkan itu apa yang bisa kami bantu. Nah, di sini juga terjadi di Kams. Tadi Pak Bruno katakan itu semua benar, termasuk 3 unit gedung ini yang ada. Itu tidak ada yang dibeli Pak, pemberian lapangan futsal. Kebetulan transaksi tamannya itu saya langsung aja minta ada pembeli penjual. Saya bilang bagaimana kalau lapangan futsal ini kita angkat pindahkan. Dia langsung setuju dan bongkar bawa sini dipasang.
hal itu lengseng. Saya kebetulan di bidang properti, perumahan, dan banyak sebagai pengurus real estate, tahu semua itu mahal sekali. Dan ini tidak ada satu sen pun kita bayar itu landscape. Semua tanah sendiri. Cuman pernah saya usul kepada saudara-saudara kita di sini, coba yuk bibit ini, torannya itu apa yang ditanam semua tumbuh. Kalau saya perhatikan, saya juga pemerhati tanaman. Saya bilang coba bibit sendiri petunjuk ini, itu menghasilkan uang itu luar biasa. Sekarang di Makassar itu pasar tanaman luar biasa ramainya. Pengusaha besar ada jual tanaman. Itu yang saya ingin kembangkan, lakukan. Modalnya cuma polybag, Anda tancap bibitnya, batangnya tumbuh jadi uang. Nah ini kita kembali berikut. Terus nah, Sapa Bayo-Bayo ini kita tahu lokasinya pasti semua sudah tahu. Ada di Sangalau Utara, Desa Sarwalo, dan dia luasnya kurang lebih 13,5 hektar. Ya insya Allah bisa menjadi 20 hektar bertahap. Tanahnya datar, bagus dengan teman-teman. Dia terbuktikan batu keras dengan ada sekarang 2 alam yang artistik. Kalau Bapak Ibu sempat yang belum pernah, silakan. Saya sendiri kagum melihat gua-gua itu, kaget saya. Dan ada juga liang yang di atas yang tadi Ibu Karis, saya juga baru tahu tadi bahwa kuburan alam itu namanya liang. Nah ini saya semua belajar ini nanti banyak sekali. Ada terdapat sumber mata air yang mengalir, itu kita lihat lengkap sama Bayo-Bayo. Ya lanjut. Ya lokasinya ini dekat sekali. Kami juga sudah berkunjung kemana-mana tempat red. Ini jauh termasuk yang sangat mudah untuk dicapai. Di Tumpang itu puluhan kilometer kita harus masuk mendekati kalau masuk Kota Malang. Cikaneri itu demikian. Wow, sepeda mandi. Di sini mau masuk sini rasanya enteng sekali. Dekat dengan Makale, 4 kilometer sini sampai. Bapak Ibu lihat juga dulu yang sebelumnya masih pengarasan, terus masih tanah, pengarasan, sekarang sudah di aspal. Itu semua satu orang ini yang tanggung itu. Tidak ada yang kita bayar. Nah, itu partisipasi bagaimana semua kita bisa ada di barang. Lanjut. Nah, dalam 2-3 tahun di Sapa Bayo-Bayo ini belum saja diresmikan sudah ramai sekali. Di situ ada kereta kegiatan yang kita buat dan kunjungan umat dalam haram tertentu itu bisa dibuat. Nah seperti ini. Salah satu itu dulu sarana belum jadi. Sarana kita lihat di sini itu belum, masih polos tuh. Belum ada di aula. Padahal ini kegiatan ada di sana ya. Nah, kenapa kita punya mengadakan Sapa Bayo-Bayo ini? Sasarannya kita ingin menjadi tempat siaran yang cukup representatif Toraja. Di Vietnam, di mana-mana saya sudah keliling, tidak kalah bagus. Malah saya tersisa. Banyak itu misalnya masuk satu lokasi atau beberapa tempat siaran, tidak bisa kita ikuti karena begitu terjal, begitu harus berjuang ya. Apalagi yang berusia itu ketinggian kemiringannya luar biasa ya. Tetapi saya heran, ini karena promosinya saya sangat cepat
organisasi rakyat luar negeri. Akhirnya dia 3 kali datang. Dia bawa dari Jakarta, dari mana semua, dan mengaku dia bahwa memang lebih baik dari Vietnam. Akhirnya dia datang, rombongan itu ada yang bersimpati, memberikan sumbangan. Nah, sasarannya kita ingin, dan ini tidak main-main Bapak Ibu. Kalau kami tidak ada yang dibayar, semua relawan, volunteer. Yang di sini itu tidak mengharapkan apa-apa, karena kita sebagai iman gereja di dalam struktur pimpinan bila kerjakan tanpa modal, dia tidak mau tahu, kita selesaikan. Ada kalau istilahnya gerakan Roh Kudus kuat sekali. Nah itu keritapan gereja mengumpul, ikut, menambah pengalaman. Kita ingin menunjang juga pendidikan Toraja itu sebagai destinasi wisata alam budaya dan budaya, dan kita selalu menjaga kelestarian nilai-nilai luhur budaya, tercipta ekologi. Jadi kalau di sini ada yang mau potong pohon itu harus kita tuju dulu, jangan sembarang potong. Biar satu batang harus sepakat dulu apa penting tidak. Seperti tadi ada sesuatu sekalian yang menghalangi, saya tidak ingin putuskan sendiri. Saya panggil beberapa teman. Apa menurut pandangan you ini pohon tidak mengganggu apa? Oh iya, harus ada alasannya yang tepat. Karena kita waktu dirancang ini menghadirkan itu ahli lingkungan itu. Di Indonesia memang pakarnya dia yang merancang ini. Semua ini barang. Nah itu kita harus komitmen bahwa jaga ini alam. Oke, terus. Nah ini waktu proses pembangunan kita lihat semua barang polos, dan sini paling kekuatan paling besar karena umatnya punya semangat dan mau. Dulu kan tidak bisa masuk, tidak ada jembatan. Bayangkan pasir itu pakai umat itu semua, umat di sini Sagualo atau dari mana saja angkat pakai ember. Itu ibu-ibu bergiliran. Ember-ember kecil diangkat pasirnya supaya bisa tiba di sana. Tidak bisa masuk, perlu batu-batu, gerobak tidak bisa jalan. Pada saat air di situ lah kekuatannya, sehingga ini barang bisa berproses. Jadi alat-alat berat ini semuanya karena bantuan itu. Kalau disewa nggak mampu gitu, biayanya besar sekali. Termasuk itu membuat jalan yang dikatakan jalan salib. Oleh berbulan-bulan itu agak berat. Sampai berat ada yang pernah terjungkil, terbalik ya. Rawan terbalik, truk terbalik, medannya begitu berat. Oke. Nah ini Pak Bupati yang selama ini selalu memperhatikan, mengawal, hadir. Beliau sampai meresmikan tanggal 3 Juli. Ini hadir 5.000 orang ya. Bagus waktu itu diberkati. Tamu-tamu juga dari luar. Ada uskup dari Ambon dan sebagainya. Ya puji Tuhan. Kita mulai beroperasi 2018. Berikut. Nah ini di dalam pusat siaran ada 11 objek tadi. Pertama ada pintu gerbang, rute jalan salib nanti, ada definisi keluarga kudus di sana, ada labirin. Labirin itu biasa digunakan juga sambil berdoa. Ada gedung serbaguna yang ini, ada jembatan merah di timur juga, ada kantor pengelola, ada wisma. Wisma ini sementara bisa menampung 80 orang, tetapi nanti kita karena kemampuan rencananya sampai 150 orang. Standar hotel begini 40 orang, setidak-tidaknya depan 3. Dan dalam tempat ini ada situs yang memang punya sejarah, punya cerita. Ada namanya Lumbu Tuang. Saya tidak bisa menjelaskan karena tidak tepat, tapi itu tempat yang sangat sakral. Nanti kita juga akan
wisatawan asing itu dari Spanyol, dari Prancis, Amerika, Cina, Belanda, Korea, Australia, Jerman, Belgia. Itu dari mancanegara. Dari domestiknya itu hampir semua Pulau Jawa atau masyarakatnya pernah datang. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, dan lain-lain. Selebihnya itu wisatawan dari beberapa kabupaten, hampir semua. Dan kami mempunyai suatu angket semua pengunjung. Ini real kami data 99,9 menyatakan sangat bagus dan mengatakan indah, sejuk, hening, mengagumkan. Itu semua komentarnya Pak, para pengunjung. Ya, next. Ini tempat wisata religi, alam, budaya. Kita tidak eksklusif, tidak membatasi bahwa you bukan komunitas Katolik tertutup, enggak. Banyak kunjungan orang dari saudara kita komunitas Muslim datang ke sini, bahkan workshop Kementerian Agama, ada pelatihan manasik haji, bahkan digunakan oleh keluarga Korea untuk pre-wedding, foto pre-wedding itu digunakan banyak. Dan di situ kami terima semua. Dan tahun ini atau tahun lalu itu Desa Salwalok sebagai desa wisata ya, mana Salwalok atau Salwalok tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu lah itu. Oh iya, nah itu Desa Salwalok. Ibu Kadis, Pak teman-teman dari Kementerian Pusat, ya gereja alam yang kita mau bangun itu hanya ada satu di Mesir, gereja alam. Jadi sebagian intinya tetap menggunakan tebing-tebing itu. Ini insya Allah betul kita letakkan batu pertama. Ada Pak Dirjen juga mengatakan Dirjen Dimas Katolik. Dan ini gambarnya sudah ada. Cuman ini Ibu Kadis, memang kami di sini masih ada beberapa jangka pendek, lahan parkirnya kami masih kesulitan. Kadang-kadang itu luar biasa. Kalau ada acara sudah tidak bisa kontrol lagi. Itu mobil-mobil belum ada ya. Terus sungainya juga sebenarnya sungai sangat bagus. Tetapi tadi malam saya keliling harus dibenahi, dia harus rapi. Bahkan itu kalau dia diatur permukaan airnya bisa orang naik perahu bolak-balik. Banyak di beberapa tempat negara itu, waduh cuma naik perahu berapa ratus meter bayarnya minta ampun. Iya, di sini semua masih gratis. Jadi tadi Ibu Kadis sudah memberikan petunjuk bagaimana kita sudah harus mulai kerjasama sehingga ini tercatat. Tempat ini juga bisa menghasilkan dan bebas untuk melakukan pungutan kontribusi parkir dan sebagainya. Nah ini waktu teman-teman ini di sini ada Pak Mika, ada kepala desa dan Pak Lima, dan sebagainya, Pak Camat. Nah itu teman-teman panitia, Pak Romo, semuanya waktu itu. Tetapi yang paling besar itu yang merintis adalah teman-teman saudara perantau dari Toraja yang dipimpin oleh Ibu Kristina Betana. Bahkan seminggu sebelum meninggal itu beliau masih semangat sekali mau ketemu sama saya. Tetapi 15 menit dia telepon meminta maaf setelah saya konsultasi dokter sama sekali tidak diizinkan untuk menerima tamu dulu. Oh sudah nggak apa-apa, saya di Jakarta. Itu nggak apa-apa, kesehatan lebih penting. Tapi akhirnya beliau juga tidak bisa bertahan. Tetapi pesan-pesannya sudah tersampaikan semua kepada kami. Kira-kira demikian, satu ayo-ayo. Intinya kami semua volunteer. Kalau saya mau kesaksian bahwa saya bukan orang Toraja. Saya ingat terakhir kali saya datang ke sini sebelum menikah tahun 80. Bayangkan saya baru kembali tahun 2015, 35 tahun. Karena saya tidak ada selama itu sebagai orang Makassar,
kan sudah pernah lihat Toraja sebelum. Tidak tahu mau bikin apa lagi datang di sini gitu. Saya sampai sekarang Ibu, saya ini kan ingin Toraja bagus. Saya banyak teman-teman pernah ke Toraja, belum pernah. Padahal dia pernah keliling dunia. Wah, saya bilang kamu sekarang harus ke Toraja, bagus sekali. Banyak sudah. Oh begitu ya. Akhirnya lumayan lah terjadi, tapi pelan-pelan. Makanya kalau kita tidak sama-sama melakukan itu tidak bisa. Termasuk dari SDM. Di sini SDM-nya minta maaf harus minta maaf semua karena memang terbatas sekali kemampuan kami. Kami hanya memberdayakan dulu teman-teman setempat. Harus memang ada manajer yang qualified. Saya sudah bicara teman-teman, tidak bisa kalau kita tidak menggunakan profesional. Harus ada yang mengerti. Tadi kan saya sudah mendengar banyak. Mulai datang itu harus ada yang menyapa, harus ada yang bisa menjelaskan dan seterusnya. Sampai dia pulang harus kesannya bagus kan. Tetapi itu belum Pak. Kami berusaha. Mungkin belum bisa kalau langsung saudara-saudara kita di sini karena itu ada ilmu khususnya. Kami juga misalkan kalau keliling kita nggak bisa langsung masuk di lokasi. Mereka presentasi dulu. Termasuk Labuan Bajo baru-baru saya pergi, nggak bisa kita langsung ada guide menjelaskan ini tantangannya apa, yuk kan kasih makan seenaknya itu. Dia mau foto dia atur, yuk kalau foto begini kelihatan dekat, tapi jangan mendekat. Itu Labuan Bajo. Padahal kalau saya lihat itu luar biasa. Masyarakatnya juga sudah siap, tidak ada yang mengganggu apa dan sebagainya. Saya kira demikian. Mohon maaf kurang lebih. Terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa, sangat menarik. Saya mengapa ada beberapa kata kunci yang luar biasa disampaikan oleh Pak Julius. Yang pertama dari yang tidak ada menjadi ada, dan adanya itu bisa karena dikerja bersama, sukarela dengan niat. Dan kunci yang terakhir, apapun nantinya kembali ke soal SDM dibutuhkan ahli, dan pasti banyak lagi kata kunci yang sangat luar biasa dari Pak Julius. Yang terakhir dari beliau, dia bukan orang Toraja, tetapi punya semangat yang mungkin melebihi orang Toraja, termasuk melebihi semangat saya. Ini tantangan. Baik, pasti banyak akan bertanya. Nah, kita panel dulu, simpan aja dulu. Kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir. Dengan hormat kami silakan Bapak Andin Maulana, peneliti dari Kementerian Competitiveness Index (PTCI). Silakan Pak Andin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Mudah-mudahan tetap semangat. Setelah makan siang ini tantangan saya semakin berat. Dan mata juga berat. Saya saja berat dengan matanya. Semoga kita tetap semangat. Sebelum masuk ke intinya dari PTCI, sebenarnya secara praktik PTCI itu sudah dipraktikkan oleh Bapak-Bapak Ibu yang dari bicara tadi semua. Itu semualah daya saing, pembentuk daya saing pariwisata. Nanti saya lebih ke teoretikalnya seperti apa sih. Sebelum ke sana, ini pertama kali saya datang ke Toraja. Saya orang Sunda. Kalau orang Sunda itu, kalau selain lihat alam, budaya dan lain-lain, yang bikin orang Sunda itu ingin kembali lagi adalah sambal. Kemarin saya makan sambal enak banget di rumah, makan sama Pak Ibu ya. Ya sambalnya juara. Tadi saya makan sambal ini enak juga nih. Ya saya balik lagi ke sini. Kemudian kan kaki di Toraja, saya komentar bahwa ini. Karena saya mau ke tanah, tahu Narayan. Tempat, tanah itu kan tempat kan? Tahu Narayan orang-orang yang besar. Bapak Ibu sekalian adalah orang besar. Gemetar saya dengar. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya tadi menyimak bahwa di sini banyak sekali potensi. Yang ada di sana, di sini ada. Bahkan yang ada di Brasil, di sini ada. Bahkan di sini lebih tinggi daripada di Brasil. Ikon baru mendunia, tingginya 45 meter.
Yang di Brazil cuma 38 meter Bapak dan Ibu. Ya, di sini patungnya 45 meter, bayangkan. Memberkati ya, memberkati kota Toraja. Ya. Brazil dulu ketika membangun patung itu tahun 1931. Selang 25 tahun kemudian Brazil juara dunia Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Tanah Toraja diberkati oleh patung yang baru ini tahun 2015 pakai. Nggak nyampe 25 tahun lah, karena patungnya lebih tinggi, lebih cepat lagi. Toraja jadi destinasi dunia. Amin Bapak dan Ibu. Potensinya banyak. Tapi yang harus kita lihat selain potensi, ini potensinya menjual seperti ini. Yang namanya atraksi dimanapun bisa ditiru. Pantai bisa ditiru, ya kan? Rumah tongkonan bisa ditiru. Di Jakarta saya ke Taman Mini nemu banyak yang seperti itu. Ya. Kopi bisa ditiru, Banyuwangi ada kopi juga, mungkin rasanya yang berbeda. Lalu apa yang tidak bisa ditiru? Adalah kebudayaannya. Ada 3 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah artefak. Artefak bisa ditiru. Tongkonan adalah artefak, bisa ditiru. Ya. Tapi yang tidak bisa ditiru ada 2 hal dari kebudayaan yang berikutnya, yaitu sosiofak, bagaimana orang berinteraksi yang menjadi ciri khas budaya dari masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah manifek, pola-pola pikir atau misalnya yang dikenal dengan yang namanya pola pikir atau seperti apa ya bilangnya itu apa tuh ciri khas kalau di Bali itu ada ketuhan apa itu namanya ya semacam itulah ya. Tapi kita bahas seperti ini. Saya pertama kali ke Toraja saya lihat, wah saya lihat kondisi penduduknya nih. Penduduk Toraja itu kebanyakan bekerja sebagai petani. Saya ambil filosofi petani seperti apa. Berbeda dengan nelayan melaut, ya. Resikonya tinggi di sana. Ya, tapi dia tidak menanam ikan di laut, dia melaut menangkap ikan, semoga dia dapat. Kalau orang Toraja namanya bertani, dia sudah tahu apa yang dikerjakan. Datang ke petaknya, menanam dari mulai biji sampai dipanen nanti menjadi padi. Orang Toraja lihat dari filosofinya seperti itu, memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja. Betul nggak Pak? Betul. Itu filosofi masyarakat yang hidup dari bertani. Bertani bisa pindah petak nggak? Kalau nelayan nggak bisa di situ terus. Ikannya lebih pintar daripada yang mancing, Bapak Ibu. Jadi besok mancing di situ, besok di situ, ikannya udah ngasih tahu. Kakak saya kemarin dapat di situ, pindah, gitu kan? Ya mau dia harus mencari lagi lahan yang lain. Kalau bertani nggak bisa. Di petak itu nih, besoknya saya pindah petak sebelah, aku tadi dibukin sama orang-orang. Ya kan? Artinya apa? Tanah Toraja, jauh-jauhnya setia. Betul kan? Ya, setiap hitungan aja. Setia kan? Satu dikerjakan konsep dari mulai bibit sampai dia tumbuh. Ya luar biasa sekali ya. Itu filosofi. Yang ketiga adalah manifek. Ya, manifek itu pola pikir atau budaya yang terbentuk dengan sendirinya. Atau segala apa yang namanya? Saya lupa ya, tadi sudah saya catat tapi lupa. Tapi ini seperti ini. Saya membaca baru sekilas ya, saya baca tentang Tanah Toraja. Di situ ada budaya namanya panganma. Menari untuk menyambut tamu. Pak Gelu. Paranding ya itu dia. Saya sampai lupa namanya. Itu artinya, kalau mohon dikoreksi ya, filosofinya adalah ketika ada tamu yang dihormati, disambut seolah menjadi bagian dari satu keluarga. Filosofinya itu baru dari satu. Yang kedua, ketika ada yang meninggal atau ada yang berpulang, mereka percaya bahwa mereka akan kembali ke kita yang namanya Poyo, Pak ya. Puya. Dan orang yang ditinggalkan harus menuntun supaya orang tersebut kembali ke puyanya, ya, ke jalan yang baik ada di sana. Ini filosofinya luar biasa loh. Kalau saya sebagai wisatawan datang ke sini disambut bagaikan keluarga, pulang dirindukan kembali. Kalau kamu kembali dengan selamatnya sampai tujuan nanti. Wah, ini salah satu budaya yang tidak ditemukan di mana-mana dan semua ada di Toraja. Itu yang membedakan. Bangunannya sama di taman ini juga banyak, tapi suasananya yang berbeda. Ini bukan Toraja loh taman ini. Ini contohnya doang, ketika sini dapat feelnya Toraja.
Jadi itu yang menciptakan bedanya daya tarik wisata atau DTW di satu tempat dengan tempat yang lain. Sama-sama pantai, yang membedakan adalah budaya masyarakat di sekitarnya. Beda sekali. Lalu sekarang kita masuk ke TTCI. Sebenarnya TTCI itu kan ini adalah indeks. Dan indeks ini diturunkan lagi menjadi 4 subindeks. Dari 4 subindeks ini diturunkan lagi menjadi 14 pilar. Dari 14 pilar ini diturunkan lagi menjadi 90 indikator. Kalau saya bahas sekarang, insya Allah selesainya besok kepada ibu. Jadi saya bahas kemudian saja. Baik, pertama adalah TTCI. Apa sih pentingnya TTCI? Biasanya TTCI ini sebenarnya banyak yang protes juga, bukan berarti ini diterima oleh semua pihak, tidak. Bagi para ilmuwan dikritik. Wah, nggak pas dong membandingkan antara negara yang kecil dengan negara yang besar, misalnya banyak seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, TTCI adalah alat ukur yang paling siap di tingkat global. Tidak ada alat ukur lain yang sesiap TTCI yang mampu membandingkan satu negara dengan satu negara yang lain. Nanti kita bahas kenapa membandingkan Indonesia dengan Singapura itu bisa di TTCI. Pentingnya TTCI adalah sebagai standar global untuk mengoptimalkan pembangunan pariwisata. Portofolio jelas. Kalau kita ada di peringkat 40, dunia sudah jelas kan? Kita di peringkat 40. Tahu posisinya ada di mana dari TTCI tersebut. Yang kedua, memiliki nilai untuk dijual kepada calon wisatawan. TTCI ini, daya saing ini menjadikan nilai tawar destinasi atau negara kepada wisatawan. Semakin tinggi daya saingnya, maka nilai tawarnya semakin tinggi. Yang ketiga adalah sebagai salah satu alat promosi yang efektif, tidak hanya wisatawan, tapi sebagai investor. Investor di bidang pariwisata tentu melihat lingkungan TTCI daya saingnya tinggi. Kalau saya investasi ke sana, memang investor kan ingin kembali cepat, ingin kembali, gitu. Dan berapa waktu bisa kembali setelah saya investasi sana dan lain-lain. Kalau kondisinya tidak memiliki daya saing, tentu dia nggak mau rugi, nggak mau dia invest di situ. Itu 3 poin penting dari TTCI. Dalam Perpres 18 tahun 2020 dari disampaikan juga ya PJMN disampaikan secara eksplisit Presiden bilang bahwa TTCI kita harus meningkat ke peringkat 29 hingga 34 di tahun 2025 nanti. Bahkan di berbagai rapat yang namanya TTCI ini paling sering ditanyakan, sehingga sejak beberapa bulan lalu langsung dikoordinasi langsung oleh Pak Luhut untuk mengelola data-data TTCI ini. Kebetulan saya ada di dalamnya. Dan kebetulan saya sudah bekerja untuk TTCI ini dari menteri yang sebelumnya hingga menteri saat ini. Sejak 2015 saya sudah masuk ke tim khusus untuk pengelolaan data TTCI. Baik, kita lanjut ya. Aduh, kecil sekali tulisannya gitu. Baik, Indonesia ini diharapkan nanti di tahun 2025 ada di peringkat 29 atau 36. Sehingga supaya nggak jauh-jauh amat, tahun depan kita berharap akan ada di peringkat antara 38 sampai 36. Apakah mungkin? Ya, ada jawabannya. Ya. Lagi. Baik, ini posisi daya saing Indonesia di tahun 2019. Perlu diketahui bahwa penilaian tahun 2019 itu menggunakan data tahun 2017 dan 2018 Bapak Ibu. Penilaiannya dilakukan di tahun 2019. Ya. Di tahun 2019 lalu penilaiannya kita ada di peringkat 40. Ada 14 pilar Ibu yang menjadi Bapak dan Ibu yang menjadi fokus penilaian dari saya itu sendiri. Yang pertama adalah business environment, lingkungan bisnis. Bayangkan, diperhatikan. Kalau usaha tidak sehat, perizinan aja lama, itu tuh akan membentuk daya saing. Bangun hotel aja izinnya lama, susah, berhenti dan lain-lain. Itu membentuk daya saing. Business environment. Ya. Yang kedua adalah safety and security. Tentu ya, keselamatan dan keamanan. Sudah pasti orang nggak akan mengunjungi tempat yang baru dibongkar, nggak akan. Kan? 9/11 kemarin waktu itu terjadi, orang nggak akan langsung rame-rame kan? Ya enggak, orang lain orang. Jadi pertimbangan tersendiri ya. Yang ketiga adalah health and hygiene, kesehatan dan kebersihan. Nah ini sekarang kita sedang pandemi. Yang namanya wisatawan itu selalu berpikir rasional. Setelah 9/11, ya mereka selalu berpikir akan aspek keselamatan. Setelah 9/11 ada new normal baru. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, setelah kejadian itu mulai di tempat-tempat mana ada namanya metal detector. Dulu nggak pernah ada. New normal baru setelah 9/11 adalah metal detector. SARS dulu
terjadi tahun 2003. New normal sekarang di setiap bandara ada yang namanya thermoscan. Dulu nggak ada. Sekarang COVID nih. Apa new normalnya? Wah, banyak sekali new normalnya. Ada health certificate, ada self quarantine, ada medical insurance, ada medical deposit, dan lain-lain, banyak sekali. Dan itu belum berhenti sampai benar-benar berhenti pandemi. Baru kita ketahuan apa new normal yang masih bertahan. Lalu ada juga yang namanya human resource and labor market. Itu tadi sumber daya manusia itu berperan penting di pembangunan pariwisata. Yang berikutnya adalah ICT readiness, kesiapan dari teknologi informasi dan komunikasi. Betul tadi, begitu turun pesawat, aduh mau update aja nggak bisa, nggak ada sinyal, gimana? Beberapa kali saya diberi kesempatan mengunjungi daerah tujuan wisata yang ada di luar negeri, contohnya di China. Di China itu berkunjung ke daerah wisata seperti ini, wifi-nya gratis seperti. Saya bisa foto atau langsung ke Instagram tag tempatnya. Apakah ada informasi gratis? Perlunya wifi yang koneksinya. Karena apa? Karena berwisata kan kita keluar dari wilayah kebiasaan dan kita secara manusia ya, kita akan selalu ingin terhubung dengan orang rumah. Nah, update ada di mana saya, oh dari sini foto ini buktinya, gitu kan? Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau TK-nya tidak mendukung. Sinyalnya susah di sini, misalnya kan? Atau wifi-nya apa nih? Password-nya apa nih? Aduh, password aja bahasanya passwordnya. Dipersulit kan ya orang mau minta password wifi aja, kasih gratis. Yang berikutnya adalah prioritization of travel and tourism. Seberapa prioritas pariwisata dikembangkan di negara Anda? Yang berikutnya adalah international openness. Karena kita menghitung yang namanya daya saing internasional, tentu yang ditanya adalah seberapa terbuka negara Anda terhadap pasar internasional. Dilihat dari jenis berapa orang yang berapa negara yang bisa masuk ke negara Anda. Aspek ini melonjak sangat tinggi ketika kita melakukan BVK di 169 negara. Dan banyak lagi selain BVK tadi, banyak sekali. Ya, di dalam indikator itu tadi yang tahu saya bahas satu persatu bisa sampai besok. Yang selanjutnya adalah price competitiveness, daya saing harga. Yang berikutnya adalah environmental sustainability. Seberapa perhatian sih negara Anda membangun pariwisata dan sampai juga menjaga kelestarian lingkungan. Yang berikutnya adalah air transport infrastructure, konektivitas udara. Yang berikutnya adalah ground and port infrastructure, infrastruktur darat dan juga port pelabuhan. Yang berikutnya adalah tourist service infrastructure, infrastruktur pelayanan di bidang pariwisata. Yang berikutnya adalah natural resources dan yang berikutnya adalah cultural resources. Kita memang selalu bangga akan diri kita sendiri. Kita banyak potensinya. Jangan ditanya potensi Indonesia mah banyak. Mau cari salju ada di Papua. Apa yang ada di luar sana Indonesia punya. Tapi masalahnya kalau kita nggak mengoptimalkan itu dengan baik, kita hanya bisa menjadi pisau MacGyver. Tahu kan ibu film MacGyver? Pisaunya banyak. Dan kita nggak tahu itu pisau atau bukan. Sebelum ada, tentukan dari sekarang mana prioritas Anda. Mau jadi pisau, mau jadi palu dulu, mau jadi stroke dulu, kan? Karena kalau nggak kita jadi kayak gitu sama driver, dan kita nggak punya keunggulan di masing-masing. Nah, posisinya peringkat 40. Tapi yang jadi masalah adalah memang ada 5 pilar utama yang biasanya peringkatnya lebih baik dibandingkan dari peringkat yang lain. Yang pertama adalah price competitiveness index. Kita di peringkat 6 dunia. Apakah cukup 6 dunia? Tidak, Bapak dan Ibu. Tahun 2015 kita peringkat 3 dunia. Kita mulai bergeser dengan Malaysia. Banyak faktor yang menyebabkan price competitiveness index ini yang dihitung oleh WF itu sendiri. Tidak cuma dari harga hotel, tapi dari harga diesel. Bayangkan. Kenapa ada harga diesel? Bapak dan Ibu, yang namanya industri bekerja beroperasi itu nggak pakai bensinnya, Pak, pakai diesel. Harga diesel naik tentu mengganggu iklim dari bisnis tadi. Lalu yang kedua adalah priorisasi dari travel and tourism. Kita nomor 12 di dunia. Ini sudah semakin membaik. Nanti saya cerita kenapa ini bisa peringkat 12. Yang berikutnya adalah natural resources dan juga cultural resources. Memang kita juaranya, kita sendiri paling bangga. Tapi masalahnya kita belum optimal. Masih ada peringkat 17 dan 24. Bapak dan Ibu, salah satu indikator yang dinilai di
natural resources adalah seberapa banyak World Heritage baik itu culture dan nature yang didaftarkan di UNESCO. Masalahnya Indonesia ini yang didaftarkan cuma dikit. Setiap tahun, setiap negara itu hanya boleh mendaftarkan 2. Indonesia kalau terlambat sekali, besok tahun depan juga bisa daftar 2, tetap 1. Bayangkan yang ada di posisi-posisi tinggi ini bukan Indonesia tapi di negara-negara Eropa. Kita sekarang berpikir negara Eropa yang dilaporkan ke UNESCO itu kan dari Perang Dunia Kedua kan, Perang Dunia 1, tembok Berlin dan lain-lain. Jadi World Heritage kita zaman Majapahit sebelum dia perang kita udah perang duluan, kok gak didaftarin? Kita banyak peninggalan itu kok gak didaftarin? Kita perlu pengakuan dunia. Kok gak didaftarin? Nah ini tugasnya siapa? Oh nanti ada penjelasan ini tugasnya siapa? Nah yang bermasalah adalah kita punya bottom 5 pilar. Pilar-pilar dengan nilai paling buruk. Yang pertama adalah environmental sustainability. Dari 140 negara, kita peringkat 135 pada ini. Terburuk. Se-Asia kita terburuk, bayangkan. Dalam pengelolaan lingkungan. Ya bisa bayangkan kebakaran hutan nanti setiap tahun. Ya, dengan kebakaran hutan spesies juga bilang spesies yang endemik. Spesies endemik adalah salah satu daya tarik wisata alam. Hilang semua. Dengan kebakaran hutan, ada lagi indikator yang namanya polusi, tingkat polusi udara dihitung dari kaki kilometer. Kebakaran hutan yang otomatis yang namanya udara juga tercemar dan masih banyak lagi. Kita di peringkat 135 dari 140 negara. Kasihan ya. Yang berikutnya adalah ini, ternyata health and hygiene, pilar kesehatan dan juga kebersihan itu kita 102. Nah ini semakin beratnya Indonesia untuk bangkit setelah pandemi itu ini salah satunya. Pilar kesehatan kita 102 di dunia. Negara-negara yang berhasil dikatakan cepat dari pandemi umumnya peringkatnya 1 sampai 50 cepat. Ada beberapa indikator yang digunakan sebagai penilaian di sini. Salah satunya atau salah duanya adalah jumlah tempat tidur rumah sakit dibandingkan dengan 1000 populasi, dibandingkan dengan 100 populasi, dan jumlah dokter dibandingkan dengan 1000 populasi di negaranya. Nah itulah kenapa di PCI bisa dibandingkan antara Indonesia dengan Singapura, negara yang kecil. Karena apa? Karena yang dibandingkan adalah inward lookingnya, dibandingkan dengan populasi di dalam. Maksudnya apa? Ketika suatu negara bisa memenuhi kebutuhan domestik akan kesehatan, tentu kebutuhan akan internasionalnya juga bisa dipenuhi. Kebayang kalau Indonesia ini menurut PCI rasio dokter di Indonesia untuk menangani 1000 pasien itu 0,4. Jadi per satu dokter menangani 4000 pasien di Indonesia. Itu rasio dokter di Indonesia, bayangkan. Dan sekarang dengan pandemi ini ratusan dokter mati. Berarti akan ada berapa ribu orang yang akan terkena nantinya kalau 250 juta ini semuanya naik kena pandemi. Tapi kita doakan tidak ya. Di negara-negara lain rasionya lebih kecil dari itu. Satu dokter bisa menangani 500 cukup. Tapi di kita itu rendah sekali rasio dokternya, tenaga medisnya. Belum lagi rasio tempat tidur di rumah sakit. Kalau orang Indonesia sakit semua nggak cukup tempat tidur. Nah sekarang daya saingnya melihatnya kemana? Kalau untuk kebutuhan domestik saja tidak bisa, ya otomatis kebutuhan internasional juga nggak bisa. Warganya aja nggak terjamin kesehatannya. Gimana orang luar datang sini mau terjamin kesehatannya? Ya kan? Nah pandemi seperti ini orang mikir-mikir, oh Indonesia kasusnya saja tinggi terus. Peringkat ke-70 sekian untuk penanganan kasus corona. Apakah dengan mudah kita meletakkan Wisma kembali? Sulit kepada itu. Orang yang mau percaya juga lihatnya kurva. Kita mau jualan jor-joran juga yang lihat kurva. Respon pemerintah dalam menangani krisis itu berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisma dan devisa. Itu penelitian di berbagai negara menyatakan itu. Respon pemerintah berbanding lurus dengan devisa dan jumlah kunjungan wisatawan. Itulah kenapa yang namanya Malaysia sekarang sudah mulai recover. Apa yang mereka jual pertama? Medical tourism. Kita berhasil menangani corona, dia tahu ada demand di sana yang perlu sembuh dari corona. Kita berhasil, ayo datang sini berobat. Sekali berobat, kok nggak berapa hari nyenaknya? Datang nggak langsung dirawat, harus isolasi dulu 14 hari. 14 hari nggak stay di situ kan? Baru sekalian berobat. Berapa lama kira-kira distrik satu negara di Malaysia yang mulai jual itu? Thailand juga sekarang sudah mulai buka. Mereka sudah menyusun peraturan-peraturan untuk membuka kembali. Tapi yang dibuka pertama kali adalah medical tourism dulu.
Mereka menjual itu. Saya beberapa kali webinar bersama Kementerian Pariwisatanya Malaysia dan juga Vietnam. Apa yang mereka katakan? Yang kami jual adalah tufa dari pandemi. Karena kita berhasil menangani pandemi, tentu kita akan lebih mudah mendapatkan kembali kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke tempat kami. Itulah kenapa sangat hati-hati. Vietnam kemarin sempat buka beberapa saat, tutup lagi karena naiknya tinggi. Tapi dia hati-hati, naik sedikit saja 100 tutup. Saking mereka hati-hatinya. Kalau Indonesia tufanya naik terus tuh. Kita dibilangnya masuk gelombang kedua, kan gelombang 1 aja belum selesai Pak. Gitu kan. PR kita masih banyak. Yang selanjutnya adalah turis servis infrastruktur Bapak dan Ibu. Ternyata turis servis infrastruktur Indonesia itu masih peringkatnya di bottom 5. Nah, ini PR besar bagi Kementerian Pariwisata. Safety and security, wah ini lagi sudah keselamatan kesehatan dan kebersihannya juga kurang. Kita tantangannya adalah safety and security juga di peringkat 80 dunia. Yang juga ada IC readiness, hanya di peringkatnya 67. Aduh masih di bawah 40 juga ya. IC readiness berarti masih banyak spot-spot yang kosong yang tidak terjamah oleh network coverage di Indonesia. Memang betul sih. Saya kadang-kadang ke kota aja, ini sinyalnya nggak ada. Tapi dua nomor, M3 dan Telkomsel, dua-duanya operator terbesar aja nggak ada, apalagi operator yang lain. Itu menjadi hal penting. Dan lanjut lagi. Baik, ini perbandingan daya saing kita dengan negara-negara ASEAN. Memang kita masih lebih tinggi daripada Vietnam di peringkat 63, tapi jangan salah. Vietnam ini larinya kenceng. Tahun 2019 mereka naik 10 peringkat, bayangkan. 2017, 2019 mereka naik 4 peringkat. Kita cuma 2 peringkat. Naik 3 peringkat, 2 peringkat. Mereka larinya cepat. Jangan-jangan nanti 2019 ini ketika dinilai 2021 mereka nyalip kita. Kita lihat beberapa bulan ini. Health and hygiene kita paling buruk di ASEAN. Bapak dan Ibu kalian, padahal aspek ini paling penting untuk kita merecover wisatawan di masa pandemi. Saya membaca beberapa penelitian di SOS, mereka menyatakan bahwa healthcare atau jaminan kesehatan masyarakat yang terbaik di ASEAN itu Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Indonesia udah berapa? Kita health and hygiene. Lalu environmental sustainability paling buruk. Padahal memang sekarang kan sama SD kan orang lebih perhatian terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Kenapa lingkungan sangat penting? Umumnya orang-orang yang hidup di lingkungan yang sehat akan memiliki daya tahan tubuh yang bagus juga. Kalau lingkungannya jelek, ya otomatis gampang terserang penyakit. Gitu kan? Ini PR besar dan ini menjadi catatan penting bagi presiden ketika dilaporkan. Dikejar itu, KLHK dikejar itu, KKP dikejar. Ini kenapa bisa jadi kebakaran hutan tanpa sekali ditindak tegas ini? Gak mau kita, hutan itu yang terbakar bukan cuma hutannya, polusinya dapat, hewan-hewan endemiknya juga ikut mati, gitu kan? Dan akan merusak namanya ekosistem dari hutan itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu kalau saya bertanya, aduh kenapa kok destinasi saya kok gak berdaya saing, atau kok budayanya kurang? Lihat di 14 istilah ini, apa yang kurang? Apakah mungkin di servis infrastrukturnya misalnya? Atau di penanganan lingkungannya, atau di kebersihan dan kesehatan, atau di safety net, ini semua bisa dilihat di sini. Indikator ini bisa menjadi rujukan. Next lagi, bagaimana struktur data di sini? Waduh, ini sangat-sangat teknis. Kalau saya jelaskan ini sangat rigid ya, karena beberapa kementerian dan lembaga pun kurang lebih ada 4 takor baru mereka paham tentang TPCI ini setelah saya terangkan. Intinya seperti ini. PPCI itu dari indikator-indikator tadi ada 9 indikator di dalam 14 bulan tadi. Itu dinilai dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data-data indikator pembangunan yang biasanya dirilis oleh pemerintah. Panjang jalan tol, ya, panjang rel kereta api, jumlah penerbangan, jumlah maskapai yang tersedia, jumlah rumah sakit, itu data-data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil-hasil survei opini. Jadi WEF ini ingin memastikan
apakah indikator yang dilaporkan oleh suatu negara ke instansi dunianya itu sesuai dengan apa yang dirasakan warganya. Dikonfirmasi dengan data primer, dan kita nggak pernah tahu surveinya kapan, siapa yang disurvei, luar biasa kan? Saking independen dan rahasianya. Jadi misalnya ada pertanyaan, panjang jalan aspalnya berapa? Misalnya. Lalu ditanya lagi, bagaimana kualitas jalan Anda? Yang dilaporin bagus-bagus nih, tapi dibentangkan sama data primer bisa. Saking ingin mengkonfirmasinya. Jadi penting ini data primer. Oleh karena itu, nah ini yang saya singgung juga ke beberapa kementerian. 18 KM itu ikut lapor bersama, ditambah ada Koordinator Bappenas, Kemenko PMK dan Kemenko Kementerian Koordinator Keuangan. Saya kemudian seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu fokus untuk mengerjakan indikator pembangunan, melaporkannya itu ke statistik dunia, tapi kita lupa dengan data primer. Bukan untuk pencitraan Bapak dan Ibu, tapi untuk menyampaikan berita baik ke masyarakat kalau pembangunan ini sudah dilakukan. Data primer kan dibentuk dari persepsi. Kalau mereka nggak tahu apa yang dibangun oleh pemerintah, ya persepsinya itu saja. Jadi perlu penyampaian informasi. Jadi kalau misalnya telah dibangun di sini destinasi di Toraja ini, sebarkan berita baik itu. Dan menyebarkan berita itu nggak cukup dengan on media. Kalau di organisasi kan ada 3 jenis media kan, ada sosial media, ada on media, ada paid media. Yang namanya sosial media itu misalnya di dinas kepariwisataan Toraja dia punya FB, ada IG, menyebarkan informasi di sana. Berapa sih yang baca? Lalu ada lagi on media, dinas partoraja.go.id. Apakah Bapak Ibu ketika melakukan perjalanan mencari informasi mencarinya ke sana? Tidak kan? Kita semua punya rujukan berbeda. Nyari detik.com, ya kan? Nyari okezone.com, nyari baca majalah SWAT, tergantung preferensinya kan? Dan kita jarang sekali orang yang ingin saya ingin melihat pembangunan pemerintah, saya buka kemenhub.co.id, pulang kepada ibu. Mereka carinya TV One, Metro TV. Oleh karena itu penting untuk menggait namanya paid media. Ya, media-media yang kita nggak bisa kontrol isinya, dan kita nggak bisa membiarkan mereka dengan persepsinya mereka sendiri. Perlu kita bentuk. Ini loh yang sebenarnya Toraja ini sudah membangun destinasi baru. Ini beritakan, sebarkan. Karena kalau hanya nongkrong di toraja.go.id, saya dari dinas toraja.go.id itu akan sampai ke yang lain. Beritakan, berita undang media, berita TV One, Metro TV, RCTI, detik.com, apapun itu, beritakan berita baik itu. Saya juga singgung kepada kementerian-kementerian yang lain untuk beritakan pemberitaan itu. Karena apa? Karena Kementerian Pariwisata tidak bisa memberitakan panjang jalan, tidak bisa memberitakan oh ada pesawat baru datang, nggak bisa. Kayak itu marah-marah. Tapi kita colek kayak itu, tolong dong Biro Komunikasi dan Publiknya beritakan berita-berita baik itu untuk membentuk opini publik agar sama dengan data yang di sampingnya. Gitu. Jadi penting untuk menyampaikan berita baik, tidak hanya berhenti cukup capaian Wisman 20 juta. Cukup beritakan apa saja usahanya, bagaimana perkembangannya. Nah, karena apa? Karena ITCI ini, kita di data primernya sebelah kanan kita survei. Mereka punya kontak hampir di seluruh negara di dunia, dan mereka sangat konfidensial. Kita nggak pernah tahu itu siapa, dan kita nggak pernah tahu kapan itu disurvei. Trikinya itu, dan mereka tidak mau mengambil mereka tidak akan mau mengakses data statistik ke setiap negara. PR banget buat mereka kan, 140 negara akses satu-satu. Ya kalau bahasanya Inggris bisa, tapi kalau bahasa Thailand yang muter-muter begitu, repotan mereka. Nah itu mereka percayakan lembaga-lembaga di bawah PBB atau mitra internasional third party yang dipercayakan oleh mereka. Artinya apa? Ketika negara sudah mensubmit datanya ke mitra internasionalnya mereka, Kementerian Pariwisata ke WTO, submit artinya sudah publish, sudah ready to use. Ya. Itulah kenapa hanya mengambil data-data dari mitra internasional. Dan PR-nya terkadang Indonesia ini lupa untuk submit, jadi kadang-kadang kita dinilai dengan data tahun berapa, gitu kan? Itu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang kemarin itu tidak, karena kita sudah melakukan sosialisasi dengan cepat. Oke, nah ini salah satu contoh. Bapak Ibu ingat ketika beliau pertama kali terpilih, beliau pidato, salah satu pesan pidatonya adalah pariwisata saya jadikan sebagai leading sector. Apa yang terjadi kemudian? Sebelumnya Bapak dan Ibu,
prioritisasi government prioritization TNP industri, priorisasi pemerintah dalam sektor pariwisata itu ada di peringkat ke-70 di Indonesia. Beliau masuk nih, bilang pariwisata saya tekankan sebagai leading sector, komitmen, political will dari CEO-nya Indonesia. Leading sector, sebelum peringkat 70 yang Bapak Ibu. Indikator yang dinilai dari pariwisata sektor unggulan salah satunya adalah TNP Government Expenditure. WF, kalau pariwisata sektor unggulan, salah satu indikatornya adalah anggarannya seberapa besar. Kalau anggarannya segitu itu aja percuma Bapak ngomong leading sector juga anggarannya nggak besar. Dilihatlah indikator bentuknya adalah indikator sekundernya adalah perbandingan jumlah anggaran sektor pariwisata ke anggaran nasional. Setelah beliau memimpin kan anggaran pariwisata jelas-jelas ya Bapak Ibu, apalagi untuk anggaran promosi. Naiknya berkali-kali lipat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Meningkat dari 70 ke peringkat 40. Naiknya drastis. Itu dari segi opini. Karena apa? Di setiap kesempatan apapun Kemenpar ya di pesan bisnisnya, mau itu PR-ing, mau itu advertising, selalu bilang pariwisata leading sector. Pak AY dulu ketika mau paparan, mukanya Pak Jokowi duluan yang ditampilkan pariwisata leading sector, diberitakan oleh media-media. Ya kan? Jadi orang oh pariwisata memang leading sector. Jadi ketika data sekundernya mendukung, anggarannya naik terus. Ketika ditanyakan ke publik juga merespon sesuai dengan kenaikan itu. Oh iya memang betul kok sektor prioritas. Nah, konfirmatif lah itu dua data itu, sehingga daya saing kita meningkat. Next lagi, peran dan kementerian dan juga lembaga. Ternyata setelah dipetakan oleh kementerian itu tidak bisa gerak sendiri. Itu tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ini adalah multisektoral. Kalau multisektoral nggak bisa ego, nggak bisa ada ego sektoral. Semua harus bersatu. Oleh karena itu ketika ngurusin DPCI, semua menteri dipanggil oleh Pak Presiden. Duduk kata Pak Presiden. Kemenpar paparan ini yang dipaparkan oleh Pak Wisnu. Pak ini kebutuhan kita Pak. Dari 90 indikator Pak, kita cuma punya 15 indikator yang tinggal pakai Kemenpar. Selebihnya kita nggak bisa Pak. Kita nggak bisa bangun jalan pariwisata Pak. Itu tugasnya Kemenpar UPR. Kita nggak bisa ujung-ujung datangnya maskapai luar negeri ke sini Pak. Itu tugasnya Kemenpar. Kita nggak bisa Pak yang namanya memberikan insentif usaha buat apa yang ingin invest di Indonesia, itu tugasnya BKPM dan Kemenq. Kita cuma punya 15 Pak. Mohon dibantu. Langsung Presiden langsung bikin gugus tugas. Buat gugus tugas. Ini sedang dibikin gugus tugas. Saya salah satu juga. Gugus tugas ini untuk apa? Untuk komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan integrasi. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menurut Perpres itu kita di level 3 Bapak dan Ibu. Sementara yang kita komandoin level 1 dan 2. Kebayang nggak kita nyuruh-nyuruh kementerian yang levelnya lebih tinggi daripada kita? Kemenq tolong dong itu hal yang diperbaiki. Nggak bisa. Enak aja lu level 3 gitu. Kamu nyuruh-nyuruh level 3 anak bawah. Tapi kenapa kita bisa seperti ini? Harus ada komitmen. Betul tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Perlu komitmen dalam membangun pariwisata. Karena apa? Karena sangat multisektoral. Tanpa komitmen, terutama di komitmen CEO-nya, gak akan jalan pariwisata. Daya saingnya gak akan terbentuk. Oleh itu perlu komitmen. Ini ada 19 ayat di dalamnya, termasuk pariwisata yang ke-18. Belum lagi kementerian koordinator yang membawahi kementerian ini. Gitu kan ya? Bayangkan. Oleh karena itu langsung diambil oleh Kemenko Marves, langsung tunjuk sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Di tempatnya kita sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas untuk pengelolaan data DPCI. Kalau nggak gitu Bapak dan Ibu, sampai kapan kita teriak-teriak akan didengerin. Ketika kita pertama kali ngurusin DPCI ini tahun 2015, belum ada yang seperti ini. Kita undang itu kementerian-kementerian, karena yang undang Kementerian Pariwisata yang dikirimnya kadang-kadang nggak ngerti data, nggak ngerti apa yang dibicarakan, sampai kita pusing sendiri. Padahal kalau yang tahu data tentang ini kan kementerian terkait. Kita yang mengelola nih, kita ditanya apa itu particular matter. Kita nggak tahu, yang tahu cuma KLHK. Lah orang yang datang, Pak particular matter apa? Nah situ kan dari KLHK, situ yang menjelaskan sama kita apa itu particular matter. Jadi segitunya. Dulu tuh kesulitan seperti itu kita undang, tapi yang datang orang-orang yang tidak bisa ngambil keputusan.
Sejak saat itulah kita langsung naik ke KSP atau Sekretariat Presiden. Dikumpulkan saat itu seluruh kementerian, diminta untuk koordinasi. Dan kemarin langsung, ketika kemarin ini Pak Wisnu Tama bilang kita harus buat gugus tugas. Presiden itu arah presiden. Dan setiap rakor menteri di TCI ini selalu ditanya perkembangannya. Baik, lalu apa sih upaya-upaya pengelolaan data TCI 2021 dan 2023 yang sedang kami kerjakan sekarang? Ini skenario Bapak Ibu. Kita rutin melakukan skenario ini tahu posisi kita dari mana nanti di tahun 2021. Meraba-raba. Kira-kira berapa ya? Ini sudah skenario kedua, terakhir dibuat tahun 15 September lalu dari data-data kementerian dan lembaga yang sampai ke kita. Hasilnya adalah ternyata sulit meningkat itu Bapak Ibu. Kita masih di tingkat 40. Sulit karena ada beberapa indikator yang turun. AHK pun ternyata turun. Nah, kemarin masih ada di bahan rambutan. Berarti kita hilang lahan produktif di area hutan itu kan berpengaruh. Gitu. Kita lihat ICT readiness kenapa turun? Nah, ternyata usut punya usut. Kan sekarang yang namanya email itu kan diblokir ya. Kalau handphonenya black market, emailnya diblokir oleh Kominfo mulai saat ini dan sudah dilakukan sejak September tahun 2019 lalu. Dan kenapa ini menurun? Karena salah satu indikatornya adalah mobile telepon subscription, jumlah pengguna mobile telepon. Jadi semakin banyak yang dilakukan oleh Kominfo, maka tentu jumlahnya semakin sedikit. Banyak sekali PR. Ini lagi business environment turun. Nah ini kita sedang menunggu hasil namanya ease of doing business. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia terkait dengan kemudahan melakukan bisnis di suatu negara. Nah, alat ukur itu yang dimasukkan ke WEF. Jadi kalau di Indonesia ini katanya kalau bikin usaha masih sekitar 200 hari. Bayangkan di negara lain udah ada yang cepat kan, sehari jadi. Nah, kenapa pemerintah sekarang mengembangkan namanya OSS, online online single subscription? Ya karena ini ingin mempercepat, mempermudah usaha bisnis. Gak perlu bertele-tele lah, kalau bisa sehari kenapa nggak sehari aja? Kalau bisa satu itu, kenapa nggak satu itu aja? Dan itu baru dikembangkan tahun kemarin. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan bisnis environment kita di tahun 2021. Baik, apa itu action plan yang harus kita lakukan? Yang sedang kita lakukan saat ini di Kementerian Pariwisata. Yang pertama adalah komitmen dan political will. Ini tanpa komitmen nggak mungkin ada. Yang kedua adalah pengelolaan data TCI berbasis TIK. Nah ini tadi kita harus mulai memanfaatkan digitalisasi untuk mengelola data TCI. Karena sebelumnya Bapak Ibu saya ini yang mengolah data sendiri TCI, mampu pakai Excel satu persatu itu saya ikut. Sedang dikelola TCI. Lalu perlu pemutakhiran data sekunder pada mitra ini, jangan sampai kementerian lain telah submit datanya sehingga kita tidak detail dengan semestinya. Lalu pengelolaan pesan bisnis setiap KL tadi. Nanti kita cerita berikutnya. Penyusunan TCI skala nasional. Nah, ini yang tidak kalah tadi. Saya mulai dari pertama, komitmen dan political will. Kalau Presiden Jokowi hanya bilang pariwisata leading sektor, apakah itu cukup? Tidak, perlu komitmen. Apa itu komitmen yang beliau berikan? Keluarlah namanya Perpres 64 tahun 2014 terkait koordinasi lintas sektor, koordinasi stabilitas sektor ke Paris, pengelolaan ke Paris bisa di situ masuk semua menteri-menterinya, ya. Ketua hariannya siapa? Menteri Pariwisata. Perpres itu sudah mengalami dua perubahan. Yang kedua terjadi di tahun 2018 lalu menjadi Perpres 18 tahun 2018 terkait pembentukan IPMD. Ditambahkan pasal terkait dengan IPMD. Lalu tahun ini kan nomenklatur berubah ya Bapak dan Ibu. Seharusnya Perpres juga ikut berubah dong. Kalau nggak diubah-ubah, pegangan kita tetap Perpres yang lama, kurang komitmen Presiden kurang. Karena itu kita usulkan ada perubahan ketiga. Perubahan ketiga juga kita dasarkan kepada pilar-pilar dari TCI tadi. Ternyata setelah dipetakan banyak kementerian yang belum masuk ke Perpres sebelumnya. Padahal kementerian itu sangat penting buat kepariwisataan. Contohnya Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, belum masuk di Perpres itu. Kita usulkan untuk masuk. Kemenpora, apa urusannya olahraga dan pemuda ikut dunia pariwisata. Kalau nggak ada Kemenpora, kalau nggak ada stadion kemarin tahun 2018, apa kita bisa melakukan Asian Games?
mega tourism event, sport tourism event terbesar. Kan tidak kan? Ada lagi Kemen DPDIT, Kementerian Desa. Ya iyalah, yang namanya daya saing itu memang diukur secara nasional, tapi daya saing nasional terbentuk dari daya saing provinsi. Daya saing provinsi terbentuk dari kabupaten dan kota. Kabupaten kota terbentuk dari desa-desa. Jadi kalau desanya kuat, semua desa kuat akan mendorong semua daya saing pariwisata secara keseluruhan. Bank Indonesia penting, belum masuk ternyata. Padahal Bank Indonesia ditanya berapa jumlah ATM yang ada, sebarang ATM di negara Anda, dan lain-lain. Ada lagi BPS dan juga LIPI. Nah, untuk itu, karena itu kita mengusulkan untuk perubahan Perpres nomor 3. Suratnya sudah masuk ke meja Pak Menteri saat ini untuk diusulkan untuk perubahannya, dan kita sedang bekerja. Karena tanpa ini kita nggak punya komitmen dasar. Saya mau minta tolong ke Kemenaker, nggak bisa karena di Perpres sebelumnya belum ada. Dan tahu sendiri kan Indonesia kan birokrasi luar biasa. Kalau nggak ada Perpres ini, ya nggak mungkin. Sehingga komitmen itu paling penting. Dan saya nggak kebayang gimana caranya membuat komitmen untuk pengembangan pariwisata di level provinsi. Pasti lebih rigid daripada ini, karena kabupaten kotanya banyak. Setiap kabupaten kota punya dinas-dinas, betul nggak Pak? Lebih kompleks dari ini luar biasanya. Tapi tetap perlu ada komitmen dari CEO-nya. Apakah benar ini pengembangan pariwisata? Kalau benar, yuk kita berkomit. Apa komitmennya? Putuskan sekarang. Dari semua kabupaten kota mana yang mau didulukan? Yang lain seperti apa perlakuannya dan lain-lain. Perlu komitmen. Tanpa itu semua ini hanya omongan aja. Rapat berkali-kali, ya ini terjadi rapat berkali-kali. Kalau ada hitam di atas putih, jangan tembus beberapa. Oleh karena kita kan komitmen, kita langsung bikin rancangan Perpres perubahan nomor 3. Perubahan ketiga dari Perpres 64 tahun 2014. Lanjut ya. Jangan tuh. Baik. Karena itu kita dorong ini Perpres. Karena ini pegangan kita. Begitu mereka tidak bisa mentaati dan tidak mensupport Kementerian Pariwisata untuk PDCA ini, kita tunjukin, hey, ada di Perpres ini. Menteri Anda jadi anggotanya, menteri kami jadi ketua harian di bawah wakil presiden langsung. Mau ngomong apa mereka? Harus ikut. Itu tadi. Perlunya komitmen. Nah, kalau komitmennya sudah dari atas seperti ini, wah ini tanda baik ini. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Pak Bupati. Baik. Kami sedang membicarakan tentang komitmen Pak CEO, dan kebetulan CEO-nya datang berkomit untuk pariwisata. Tangan untuk beliau boleh. Bukti real komitmen. Pak Jokowi sudah, sekarang Pak Bupati sudah. Tinggal Pak Bupati sekarang bikin komitmen regulasinya, ya. Nah, betul, luar biasa. Ya. Ini komitmen penting, kenapa? Saya sebelah sini saja, Pak. Sambutan. Rokok. Apa? Rokok. Kawasan bebas. Ini rokok. Ini rokok. Ya. Ya. Nah itu aturan mainnya di sini ya kita harus patuh terhadap. Terima kasih. Terpujilah Engkau yang laku ya Tuhanku, karena kasih-Mu kepada kami semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, cintai dan banggakan para penggiat pariwisata, baik dari kementerian, excuse me, saya belum bisa sebut namanya dengan bagus, ya, dari provinsi, dan para pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Hari ini kita berbicara tentang kepariwisataan. Nah, oleh karena itu, Tanah Toraja dalam program yang ada sekarang ini mendorong pariwisata sebagai program unggulan pemerintah kabupaten dan rakyat Tanah Toraja. Nah, untuk mengantar kita, sebelum ini saya sampaikan bahwa dari 4 pokok program di Kabupaten Tanah Toraja, tidak seperti negara banyak sekali programnya. Kami di sini hanya 4 bidang program. Yang pertama tentu saya sampaikan 3 pilar pembangunan, yaitu jangan biarkan rakyatku bodoh, jangan biarkan rakyatku sakit, dan jangan biarkan rakyatku lapar. Kemudian didukung oleh hubungan kemanusiaan dalam 3 dimensi berkat. Berkat yang pertama adalah getaran sukma ilahi. Manusia Toraja harus mengenali dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap yang diperbuat kita harus aminkan dalam pendampingan Tuhan. Yang kedua adalah peduli sesama. Tidak ada gunanya pembangunan, tidak ada gunanya rendah kasih sayang kalau kita tidak peduli sesama. Oleh karena itu, di Tanah Toraja, orang tua yang papa dan miskin, anak disabilitas di Pabel, termasuk ODGJ dari tempat ini, itu juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan rakyat Tanah Toraja sekali. Yang ketiga, damai Toraja. Nah, bidang yang ketiga sekarang adalah infrastruktur. Tidak perlu lagi kita berbicara banyak-banyak infrastruktur, jalan, jembatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kita kemas dalam satu kemasan infrastruktur. Kemudian kita bersosialisasi sekarang ini, kita dorong di Tanah Toraja dengan 2 kata, daya saing. Daya saing kita Tanah Toraja adalah pariwisata yang pertama, dan yang kedua produktivitas. Produktivitas. Nah, ini 4 bidang yang perlu lagi saya sampaikan kepada kita semua sekedar untuk mengingatkan. Nah, sekarang ini sedang kita bersosialisasi tentang kepariwisataan. Tanah Toraja harus menjadi kemilau untuk pariwisata ke depan. Karena tanpa kemilau pariwisata di Tanah Toraja, jangan harap kita bisa berdaya saing. Oleh karena itu, selama ini kita sedang mendorong, mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Tanah Toraja untuk menjadi masyarakat pariwisata. Tentu tidak segampang membalik telapak tangan. 4 tahun saya bertalu-talu menyampaikan untuk sadar pariwisata,
mari menjadi masyarakat pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga program utama kami di sini, Pak, adalah bagaimana mengajak semua komponen masyarakat untuk saling senyum, saling tertawa, saling bergurau, untuk menjadikan embrio di dalam penata layanan kita kepada saudara-saudara kita yang berkunjung ke Tanah Toraja. Ini semua diwarnai dengan suatu ajakan, ayo ke Toraja. Persilakan tangan kamu, silakan. Ya, mohon perkenan Bapak Bupati untuk menerima cenderamata yang akan diserahkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Agus Supriyastono, MM. Oh, TV sini dia. Ya, dan kepada mohon perkenan buat foto bersama dengan Bapak Bupati Tanah Toraja dari Koordinator Area 3 Kemenparekraf, dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dari Pengelola DTW Sapa Bayo Bapak Julius Yunus Tejong, narasumber kita pada saat ini. Mohon perkenan Ibu Kadis Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Ini Pak. Baik, terima kasih. Saya dikasih hadiah, mau tidak mau saya memberikan hadiah juga. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, ambil dulu. Pak. Kasih bulan totu mampatan di papayan lan kawe nombanta sia ulen dui pakamayanta lako padanta malupa tahu Buddha totan dia syatu tumangi untayan pakang golota Buddha tolan kama pari
kamasean siang karan langka tuanta anaden kamarampasan lantong doktoraya natigente toraya maelo Buddha totang dia syato tumangi untayan pakaborota Buddha tolan kama parisan untayan pakamayanta Pudimitu buangta pangkeisanganna sikamasean siang kalang langka tuanta anaden kamarampasan lantong doktoraya natigente toraya maelo natigente toraya maelo. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Diambil 200 orang dengan tarif telah mengenai saya. Itu untuk mengajak orang Toraja berani, ya, jangan seperti yang lain. Saya terima kasih, itulah yang saya bisa berikan untuk kamu, bahwa dalam saling mengasihi, saling mengerti tentang kehidupan masyarakat Toraja masih memerlukan bantuan. Thank you. Sudah ada yang namanya komitmen, political will dari CEO-nya. Bapak Bupati sendiri bilang pariwisata leading sector. Maka kalau misalnya saya ada di dinas pariwisata atau dinas lainnya ingin mempromosikan pariwisata, saya pasti pasang foto beliau seperti saya pasang Bapak Presiden ini. Pariwisata leading sector loh di sini Tanah Toraja. Ya kan? Beritakan itu terus-menerus supaya orang tahu bahwa pariwisata leading sector di Tanah Toraja. Kalau leading sector sudah pasti mendapat perhatian khusus. Ya, dan seluruh kita untuk dikembangkan lebih lanjut. Kita lanjut lagi ke sini tadi bahwa penting namanya pariwisata kita level 3. Kalau nggak ada komitmen, kalau nggak ada perpres kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan pariwisata. Jadi kita perlu komitmen. Sama halnya juga dengan di sini kita perlu komitmen. Dan dinasnya banyak ingin bangun pariwisata. Kalau jalan sendiri ekosektoral akan menginjakan pariwisata. Perlu komitmen dari pimpinan tertinggi. Perlu payung hukum yang menaungi komitmen tersebut. Ya. Lanjut lagi, yang berikutnya adalah jadi pengelolaan data berbasis pada TIK. Kami sedang mengembangkan dashboard. Ini sebelumnya manual saya kerjakan. Kita membuatkan dashboard sedang dalam proses pembentukan. Saya baru kembali dari Bekasi kemarin bersama Pak Harwan untuk mengembangkan dashboard ofisialitas kementerian. Oke, lanjut lagi pemutakhiran data sekunder. Nah ini yang paling penting. Bukan sebenarnya naik atau turunnya peringkat itu relatif loh, karena takutnya negara lain meminatnya lebih tinggi daripada kita indikatornya. Tapi penting untuk kita buat memastikan data yang digunakan sebagai penilaian adalah data terkini dan up to date, sehingga kita bisa tahu posisi realnya kita seperti apa sih. Setelah itu baru kita bisa melakukan perencanaan ke depan untuk lebih baik lagi. Kalau datanya data nggak real, kalau datanya data yang nggak up to date, kita susah untuk memposisikan diri sekarang ada di posisi apa sekarang. Ini pengelolaan pesan bisnis di tas AL. Nah tadi banyak pesan bisnis yang harus disampaikan oleh setiap AL. Indikator dalam pembangunan tidak hanya disampaikan saja datanya,
statistiknya, tapi perlu pemberitaan. Jadi kita menghimbau termasuk kementerian, sampaikan berita gembira itu, sampaikan berita baiknya. Bangun tol, bangun jalan raya, bangun aspal, sampaikan berita itu ke masyarakat, jangan hanya mentok di kemenpupr.go.id. Enggak yang kayak media, ya. Dan yang namanya opini, persepsi tidak bisa dibentuknya dari satu kali pemberitaan. Terus menerus pemberitaan itu harus disampaikan. Yang keempat adalah pengelolaan peserta tadi. Karena apa? Karena ternyata ketika kami melaporkan petisi 2019 kepada menteri kami pada saat itu, kita sampaikan kelemahan kita adalah pengelolaan data primer. Artinya data sekunder kita sudah relatif agak baik daripada sebelumnya. Tapi sayangnya data primernya tidak mendukung data sekunder itu. Saya ambil contoh seperti ini, yang gampang aja. Nah ini sektor pariwisata, padahal beritanya sudah jor-joran ini. Kementerian Pariwisata memberitakan pariwisata sektor prioritas, tapi ternyata belum cukup juga. Sudah naik tapi belum cukup naik, karena apa? Kalau dilihat dari peringkat, ya, peringkat kita dari sisi anggaran pariwisata, kesuksesan pemerintah dalam menganggarkan pariwisata nomor 12 di dunia. Seharusnya kan data primernya kalau ditanyakan ke masyarakat kan peringkatnya 12 juga kan, nggak jauh. Tapi ternyata enggak kepada ini. Ada pesan-pesan yang belum tersampaikan. Kita di peringkat 51. Itu masih kurang. Sehingga untuk terakhir kita sampaikan kepada Menteri, Pak Menteri, pembentukan opininya kurang karena datanya tidak sesuai dengan apa yang dijawab oleh publik ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan WF. Capek-capek bikin jalan, saya yakin 2019, 2021 ketika dinilai akan ada peningkatan di pavement density. Pembangunannya di mana-mana, tol jadi, railroad juga ada di mana-mana. Kalau itu hanya menjadi berita statistik saja, mentok di kemenpupr.go.id, gak nyampe di berita-berita TV setiap hari, percuma. Gak akan nyampe ke orang-orang yang akan disurvei nanti. Persepsi mereka gak melakukan apapun, gitu kan? Padahal perlu diberitakan, disampaikan berita-berita itu ke masyarakat. Yang kedua lainnya yang paling penting, kami sedang menyusun indikator PTCI tingkat nasional. Kita akan turunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Supaya apa? Supaya bisa dipetakan daya saing kita sampai level kabupaten kota. Sehingga nanti Kementerian Pariwisata kalau ingin memberikan bantuan atau apapun tidak salah pada itu. Daya saingnya tinggi apa tidak? Percuma kalau kita bantu tapi tidak memiliki daya saing yang tinggi. Nanti akan kita petakan. Indikator ini sedang disusun. Saat ini kami sedang menyusun kajiannya. Dan tahun depan mungkin bersama dengan 18 saya akan menentukan indikator mana yang dapat diturunkan ke level sampai kabupaten kota. Belum tentu kan Bali daya saingnya tinggi, kan daya saing dari lingkungan juga. Siapa tahu di sini mungkin secara pariwisata masih kurang, tapi kondisi lingkungannya jauh lebih baik daripada Bali. Tentu daya tawarnya lebih tinggi sih, posisi tawarnya lebih tinggi. Nah, tapi kita nggak bisa putuskan sekarang, kita harus tentukan dulu indikator nasionalnya seperti apa. Ini yang sedang kami dan tim kerjakan ya, untuk menurunkan indikator ini. Baik, penutupnya adalah sebagai berikut. Ada 4 hal penting dalam meningkatkan daya saing. Yang pertama adalah komitmen. Tadi Pak Bupati sudah berkomit pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang akan dikembangkan. Jadi kalau ingin menjual pariwisata kantor aja, pasang portfolio seperti saya pasang Pak Jokowi bilang, komitmen dari pembinaan tertinggi pariwisata leading sektor. Kan? Nah, kita harus buat komitmen sekarang kalau sudah leading sektor, apa yang harus dilakukan? Siapa saja sektor yang terlibat? Dinas-dinas mana saja yang terlibat? Kabupaten mana saja yang terlibat? Kan tidak mungkin 24 kabupaten ini maju bareng-bareng. Yang ada makanya tarik-menarik ini. Orang datang ke misalnya turun dari pesawat ini mau kemana nih? Kan kalau kita nggak punya prioritas. Setelah itu baru petakan dan pertemuan sinergitas antara mitra strategis dan sektoral. Petakan Bapak Ibu. Yang dipetakan itu bukan cuma destinasi. Kita sibuk memetakan destinasi, destinasi bagus. Petakan industrinya, petakan pasarnya. Contohnya seperti ini. Ini kejadian di mana? Yang namanya Borobudur, destinasinya ada di mana? Magelang. Tapi siapa penerima manfaat tertinggi dari Borobudur dari segi ekonomi pariwisata? Jogja. Orang yang kerja di Jogja datang ke Borobudur cuma nyumbang polusi doang sama uang retribusi yang kecil. Contoh lagi Bali Selatan sama Bali Utara. Industri dipetakan, kalau dipetakan kumpulnya di Bali Selatan semua Bapak Ibu. Bali Utara cuma kebagian polusinya aja sama uang retribusi yang enggak banyak. Terserah di mana uang wisatawan Nusantara dan mancanegara di Bali Selatan. Yang sedih lagi saya berkunjung ke Entikong.
Entikong adalah salah satu kecamatan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Entikong adalah pintu masuk imigrasi terbesar darat. Sudah pasti bisa pariwisata terbesar dari Wisman, masuknya dari Entikong untuk darat. Tapi kecamatan Entikong salah satu kecamatan yang paling miskin di Kabupaten Sanggau. Sedih ya? Sedih. Kita katakan kemana pasar itu lari ke Pontianak, Bapak Ibu? Naik bis dari Sarawak atau dari Brunei, lewat Entikong masuk langsung ke Pontianak. Entikong nggak ada apa-apa. Sekarang bagaimana kalau kita nggak memetakan industri, bisnisnya sama pasar, repot. Karena seharusnya ada skema-skema yang harus dibentuk oleh pemerintah. Ketika Entikong hanya kebagian lewatnya saja, seharusnya ada semacam insentif dari Pontianak penerima. Ya, penerima uang terbesar dari wisatawan yang diserahnya di Pontianak, seharusnya dibantu buat membangun Entikong juga. Karena apa? Karena wisatawan lama-lama dikasih Entikong yang Sorong itu udah akan berkunjung kok lama-lama, dan ada yang Pontianak. Sama halnya dengan Borobudur. Kalau dari Jogja tidak ada bentuk apresiasi pembangunan di Borobudur itu sendiri, Borobudurnya hancur, saya akan di Jogja juga. Sama halnya juga dengan Bali. Nah, sama juga dengan di sini misalnya kalau bisa ada destinasinya kumpul di Kabupaten A, ya kan? Tapi industrinya kumpul di Kabupaten B. Kabupaten A cuma pembagian polusinya saja sama distribusi. Apa yang harus dilakukan? Perlu skema-skema khusus. Ya, perlu kajian, perlu di skema itu bagaimana caranya supaya destinasinya tetap dikembangkan. Uangnya dari mana ya? Penerima paling tinggi mana? Ada dong harusnya sumbangan itu. Karena kalau tanpa destinasi, industrinya tidak akan tumbuh, pasti mati juga, Pak. Kalau tidak didukung industrinya, kalau desa tidak didukung oleh industri, tentu akan mati juga. Selain itu kita harus katakan apa pasarnya. Yang namanya pariwisata itu tidak melulu tentang wisatawan mancanegara, Pak. Tidak perlu repot-repot datang wisatawan mancanegara. Tahun 2008, China, negara terbesar ya, dengan populasi terbesar, memanfaatkan populasinya untuk menggerakkan wisatawan domestik. Wisatawan domestik China itu miliaran orang, memanfaatkan jumlah dari penduduknya. Mereka manfaatkan untuk apa? Supaya penyebaran ekonominya merata. Malaysia, satu warga Malaysia melakukan perjalanan wisatawan Nusantara hampir 9 kali setiap tahun. Indonesia, jumlah penduduknya 275 juta. Berapa perjalanan bisnisnya? 288 juta. Satu orang Indonesia melakukan 1 kali perjalanan setiap tahun. Wah, nggak kasihan. Kurang kita mengoptimalkan potensi geografis kita, demografi kita yang sangat banyak ini. Padahal yang namanya bisnis itu tidak akan bocorin devisa, yang ada pemerataan. Uangnya mengalir ke Indonesia saja. Beberapa kajian justru malah mengkritik negara-negara yang lebih memfokuskan wisatawan mancanegara. Dia bilang kalau negara-negara maju itu melupakan wisatawan Nusantara, padahal wisatawan Nusantara itu ada pengalaman. Wisatawan mancanegara itu cenderung seasonality kan. Bulan Januari Maret sepi, Juni baru ramai karena libur akhir tahun baru ramai. Siapa yang isi? Karena yang namanya supply itu kan harus sustain kan diisi kan. Siapa yang bisa mengisi? Market domestik pokoknya. Market domestik itu nggak pernah mau ada pandemi pun tetap ada kunjungan. Coba PSBB dilonggarin sedikit, gimana nggak brutalnya itu orang-orang pada berkunjung ke keluarganya masing-masing. Mall dibuka pada masuk ke mall belanja wisatawan lokal. Maka UNWTO meramalkan wisatawan pasar pertama yang akan recover dari pandemi adalah wisatawan Nusantara. Kalau wisatawan mancanegara itu baru sekitar 2021 baru mulai recover, itu pun pertengahan tahun, dan itu masih mungkin untuk lebih panjang lagi recovernya, sehingga pas untuk memanfaatkan wisatawan domestik. Jadi petakan domestiknya yang mana dari segi geografis, yang mana gak usah jauh-jauh, gak usah nyasar Jakarta. Lihat potensinya ada di mana wisatawan domestik ini, yang paling dekat di sini, yang terhubung dengan sini. Dipetakan dari segi geografis, demografis, dan lain-lain. Jadi dipetakan itu tidak cukup dengan memetakan destinasinya saja, tidak cukup enggak. Destinasinya petakan, industrinya petakan, sehingga terjadi hubungan supply demand yang baik. Selanjutnya petakan baru menentukan skala prioritas program kerja. Bapak dan Ibu, itu tadi kalau kita mau jadi Wisma Giver, kita nggak bisa ada ahli dimanapun. Kalau dari 24 kabupaten kota yang maju bareng-bareng, kita nggak akan menjadi apapun. Pengelolaan pariwisata ini seperti rel kereta api, seperti kereta api. Kadang-kadang kita perlu menaruh lokomotif di depan. Siapa yang akan jadi lokomotif? Siapa menjadi gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4 dan lain-lain. Perlu periode penyusunan bersama, dorong bersama ini. Setelah dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, lokomotif mundur ke belakang, dorong gerbong yang paling belakang. Gerbong kedua maju jadi lokomotif, kembangkan lebih lanjut.
Nah ini tapi tidak bisa dilakukan kalau tanpa komitmen. Komitmen bersamanya harus ada sehingga muncul nanti cetak biru pembangunan pariwisata di Tanah Toraja atau di Sulawesi Selatan itu sendiri. Cetak birunya harus dibikin. Siapa yang mau duluan kita jadikan lokomotif? Apakah Tanah Toraja? Apakah kabupaten lain? Siapa di second layer? Siapa yang di gerbong kedua? Siapa di gerbong ketiga? Itu untuk destinasi. Siapa yang mesti maju duluan? Gimana supaya gimana? Itu perlu dipikirkan. Oke. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi terpadu yang tentu saja harus dilakukan bersama untuk tercapainya sinergitas sehingga daya saing pariwisata destinasinya atau wilayah nanti akan menjadi jauh lebih baik lagi. Itu mungkin sekian dari saya. Kuliah semangat, terima kasih banyak. Setelah itu mari kita share informasi, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Mungkin ya kita lebih relax dan lepas. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Maulana. Baik, selamat sore Bapak Ibu, sambil minum kopi dan teh santai aja. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Masih semangat ya Bapak Ibu. Pesona Indonesia. Jadi Kami Sumeniti, kami dari wisata Demo. Saya Purnawirawan Angkatan Laut. Yang saya hormati Ibu Kadis Pariwisata